2566. Puan Zulong, tunggu sebentar, aku akan mencari beberapa ahli di Aula Yuan Luo. Lu Ming berkata pada Zulong. Setelah itu, Lu Ming menutup matanya. Saat ini, Lu Ming mendominasi langit dan bumi. Oleh karena itu, dia dapat merasakannya di mana-mana di surga, dan dewa-dewa jahat, bahkan di ruang hampa dan gelap. Ya, tentu saja, ada satu lagi. Di ruang gelap, Lu Ming merasakan keberadaan yang kuat, yang seharusnya memiliki kekuatan ganda dari alam roh virtual, dan duduk di kehampaan untuk menyembuhkan lukanya. Tiba-tiba, pria itu membuka matanya, menunjukkan sedikit keterkejutan, berbalik dan lari. Bisakah kamu melarikan diri? Lu Ming mencibir dan mengumpulkan kekuatan seluruh dunia untuk membentuk pedang perang. Ah! Pria itu menjerit dan terbunuh. Langkah Lu Ming tidak dapat dihentikan oleh keberadaan kondisi roh virtual ganda. Keadaan Lu Ming saat ini terlalu kuat. Dia dapat mendominasi seluruh langit dan bumi dan memobilisasi kekuatan seluruh langit dan bumi. Itu cukup sebanding dengan yang kuat dari 4 tingkat keadaan roh virtual. Sangat mudah untuk membunuh kembaran dari kondisi roh virtual. Kemudian, Lu Ming terus memeriksa, tetapi tidak ada jejak orang kuat lainnya. Semua orang kuat yang memasuki Aula Yuan Luo sebelumnya telah terbunuh. Saat ini, napas Lu Ming turun dan kembali normal. Dan lukanya juga sembuh total. Lu Ming, apakah kamu baru saja memobilisasi kekuatan seluruh dunia? Zulong menatap Lu Ming dengan kaget. Dengan baik. Lu Ming mengangguk dan melambaikan tangannya. Semua cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh tuan yang terbunuh dikumpulkan oleh Lu Ming. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Saat ini, si Enyanshin terbang mendekat dan tampak khawatir. Kemudian, dan yang lainnya juga terbang. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Lu Ming tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, Titan, Lomikon, dan lainnya pergi secara berurutan. Tidak lama kemudian, kisah Lu Ming bahkan memenggal kepala para dewa menyebar ke seluruh negeri. Setelah banyak orang mengetahuinya, mereka sangat terkejut. Lu Ming, sendirian, benar-benar membunuh para dewa. Itu adalah Tuhan, ini seperti mitos. Gengsi Lu Ming di hati semua orang di surga telah mencapai puncaknya, bahkan sebagian besar melampaui Zulong. Di mata mereka, Lu Ming hanyalah dewa para dewa. Namun, Lu Ming dan Zulong bermartabat. Area Zentian Fuyin, Zulong dan Lu Ming sedang mendiskusikan berbagai hal. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Jika Yuan Luodian tahu bahwa dia telah gagal, dia pasti akan mengirimkan keberadaan yang lebih kuat. Zulong mengerutkan kening. Tuan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Lu Ming bertanya. 1000 dunia kecil, untuk Aula Yuan Luo, adalah kekayaan yang banyak. Dalam keadaan normal, mereka enggan untuk menghancurkannya, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan hal seperti itu ketika mereka marah. Jika mereka mengirim lebih dari 4 tingkat keberadaan keadaan dewa virtual, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan dunia surga, dunia Yuan, dan dunia dewa jahat. Suara Zulong Ning, pemikiran cemberut, setengah dering, dan berkata, sekarang, hanya ada satu cara, ada sinar kehidupan. Tuan, tolong katakan begitu. Lu Mingdao. Itu untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Sekarang, orang-orang di Aula Yuan Luo tidak tahu bahwa semua orang yang mereka kirim telah dihancurkan. Mereka harus menunggu kabar baik. Oleh karena itu, kekuatan di luar Zentian Fuyin seharusnya tidak terlalu kuat. Sekarang, jika kita mengambil inisiatif untuk menyerang, merobek segel Zentian dan bergegas keluar, kita mungkin memiliki kesempatan untuk berhasil. Jalan Zulong. Bergegas keluar. Lu Ming berbisik, merenung sejenak, dan berkata, oke, ayo keluar dan serang. Lu Ming adalah orang yang menentukan. Jika dia terus tinggal di sini, dia hanya bisa menunggu kematian. Dia tidak punya kesempatan, tetapi jika dia bergegas keluar, dia masih memiliki kesempatan. Tapi ada masalah penting, dan itu masalah dunia kecilmu. Jalan Zulong. Masalah dunia kecil. Lu Ming bingung. Jika mereka ingin keluar, mereka harus membawa sebagian besar makhluk ke dunia kecil dan mengeluarkannya. Alam semesta Hong Huang adalah dunia yang benar-benar kuno, benar-benar sempurna, dunia yang sangat besar. Dunia seperti itu, dunia kecil yang keluar dari kultivasi, tidak dapat hidup berdampingan dengannya. Oleh karena itu, begitu kamu memasuki alam semesta, dalam waktu 1 tahun, dunia kecil akan melepaskan diri darimu dan menjadi bagian dari alam semesta. Jalan Zulong. Apa? Bagaimana dunia kecil bisa menyatu dengan alam semesta yang luas? Wajah Lu Ming berubah. Kalau begitu, kultivasinya tidak akan turun seperti orang gila. Tapi satu hal, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Alam semesta itu adil. Jika dunia kecilmu menyatu dengannya, itu juga akan memberimu kembali jumlah energi yang sama. Oleh karena itu, kekuatan alammu tidak akan mundur.
Namun, semua makhluk yang kamu keluarkan akan terungkap. Dengan cara ini, jejak kita akan terungkap. Oleh karena itu, begitu kita keluar, kita harus menemukan tempat yang aman untuk menampung semua orang dalam waktu 1 tahun. Jalan Zulong. Begitu, hanya 1 tahun. Lu Ming berbisik. Artinya, setelah mereka keluar, mereka harus keluar dari bahaya dalam waktu 1 tahun, jika tidak, mungkin akan lebih berbahaya. Lu Ming, masalah ini, kamu yang memutuskan. Jalan Zulong. Itu dia. Lu Ming membuka mulutnya dan terlihat tegas. Lebih baik berjuang sampai mati daripada menunggu kematian. Mata Zulong menunjukkan kekaguman. Tidak banyak orang yang bisa begitu menentukan. Ya, karena kita telah memutuskan untuk keluar, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari reaksi dari pihak lain dan memobilisasi lebih banyak ahli setelah waktu yang lama. Jalan Zulong. Kemudian, kedua pria itu berdiskusi dan memisahkan tindakan mereka. Mereka ingin mengumpulkan sebagian besar makhluk di surga. Untungnya, banyak dari mereka yang mempraktikkan sistem hukum. Mereka telah membuka dunia kecil dan dapat menampung banyak makhluk. Lu Ming pertama kali kembali ke Long Huang Feng dan mengatakan rencananya lagi. Semua setuju. Kemudian orang-orang membubarkan diri dan menyebarkan berita itu. Seluruh langit, saatnya untuk bergerak. Kebanyakan orang rela bertarung sampai mati ketika mendengar rencana itu, karena hanya ada satu cara untuk mati jika mereka tetap di sini. Orang-orang dengan dunia kecil akan mengumpulkan semua orang dan hewan di sekitar mereka ke dalam dunia kecil, lalu bergegas ke Zentianfuyin. Dalam waktu singkat 10 hari, semua bagian surga hampir kosong, dan banyak orang biasa juga termasuk dalam dunia kecil. Kemudian, orang banyak berkumpul di Zentianfuyin. Kemudian, Lu Ming menempatkan semua orang di dunia kecilnya. Dengan cara ini, sebagian besar makhluk di seluruh surga dikumpulkan ke dunia kecil oleh Lu Ming. Surga, tiba-tiba menjadi kosong. Di bawah segel Zentianfu, hanya Lu Ming dan Zulong yang tersisa. Lu Ming, ayo pergi. Jalan Zulong. Bagus. Lu Ming mengangguk, dan mereka mulai merobohkan segel Zentianfu. Saat mudah untuk merobohkan segel Zentian dari dalam Tianji, terutama ketika Lu Ming dapat mendominasi kekuatan langit dan bumi. Mendesis. Segera setelah itu, Zentianfuyin dirobohkan oleh kedua pria itu, memperlihatkan lorong yang gelap. Subscribe Penatua. Lu Ming, bergantung padamu. Zulong menjadi seberkas cahaya, terbang ke dunia kecil Lu Ming, menghilang. Sekarang, kultivasi Lu Ming lebih kuat daripada Zulong, dan jumlah orangnya lebih sedikit. Karena itu, lebih nyaman untuk bertindak. Alam semesta, aku datang. Lu Ming bergumam, lalu melihat kembali ke langit. Setelah mereka pergi, Aula Yuan Luo tidak akan menghancurkan surga, dan kerajaan Yuan serta dunia dewa jahat pasti akan diperkenalkan kembali ke padang rumput. Suatu hari, aku akan mengambil tempat ini kembali. Lu Ming berbisik, lalu masuk ke saluran, menghilang. Alam semesta yang luas adalah dunia yang luas, juga dikenal sebagai dunia ilahi. Inilah cara terakhir untuk semua orang kuat di dunia Xiaoqian. Setelah semua makhluk di dunia Xiaoqian telah berkultivasi menjadi dewa, mereka akan keluar dari dunia Xiaoqian dan datang ke alam semesta yang luas. Di sini, berkumpul dewa yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Di alam semesta yang luas, ada bintang yang tak terhitung banyaknya, planet kehidupan yang cocok untuk makhluk hidup, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Riot Star River adalah tempat kacau yang terkenal di alam semesta, tempat berkumpulnya ras yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang jahat. Di Star River yang tak terbatas ini, ada banyak planet hidup dan kekuatan dengan ukuran berbeda. Aula Yuan Luo adalah salah satu kekuatan, menempati lebih dari selusin planet kehidupan, menguasai tak terhitung jumlahnya. KANGLONG adalah tuan muda Aula Yuan Luo. Dia memiliki bakat yang bagus. Ketika dia masih muda, dia berlatih ke kondisi setengah dewa. Dia menghargainya dan secara khusus membagi planet kehidupan sebagai wilayah KANGLONG. Planet kehidupan ini adalah bintang gelap. Bintang gelap, sangat besar, separuh luasnya adalah benua, separuh luasnya adalah lautan. Wilayahnya tidak sebanding dengan surga, Yuan, dan dewa jahat. Bahkan jika langit, Yuan, dan dewa jahat semuanya dijumlahkan, luasnya kurang dari 1/10 dari bintang gelap. Di surga, Yuan, dan dunia jahat, itu adalah dunia kecil yang melekat pada bintang gelap, dan salurannya terhubung dengan bintang gelap. Ini adalah gunung yang luas, di atas puncak, Kang Long sedang duduk di kursi, dua wanita muda memijat pundaknya. 1000 dunia kecil itu, belum ada berita. KANGLONG bertanya. Dia memiliki kepala botak dengan beberapa tanda hitam di kepalanya yang botak, yang sangat mirip dengan salah satu orang hebat yang masuk surga sebelumnya. Dia dari klan yang sama. Tuan muda, belum ada berita. Laporkan kepada orang tua itu. Itu sampah.
Aku sudah berada di sana selama lebih dari 10 hari, dan tidak ada berita. Bahkan dunia kecil pun akan memakan waktu lama. Aku benar-benar membesarkanmu dengan sia-sia. Wajah Condor tenggelam. Di pinggir, selain lelaki tua itu, ada dua lelaki besar, tetapi saat ini, semuanya diam, tidak berani berbicara. Beri mereka 1 bulan lagi. Setelah sebulan, tidak ada berita. Kamu bisa melanjutkan dan menghancurkan dunia. Ini hanya dunia kecil. Aku tidak menginginkannya. KANGLONG menggertakkan giginya. Ya. Di tepi, yang lain mengangguk. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Tuan muda, ada gerakan di dunia 1000 kecil itu. Seorang pemuda kurus yang tidak lebih besar dari KANGLONG terbang mendekat. Sesuatu sedang terjadi. Kurasa Sutu sudah melakukannya. Ayo pergi dan lihat. KANGLONG memimpin dan terbang ke depan, diikuti oleh yang lainnya. Di depan, ada sebuah lembah. Di lembah itu, ada pusaran hitam besar, terus berputar. Saat KANGLONG tiba, mereka mendengar suara gemuruh di pusaran air hitam. Segera setelah itu, kebisingan menghilang. Yang akan datang. Mata Kang Long bergerak dan menemukan sosok di pusaran. Lalu, sosok itu, perlahan menjernihkan. Ya. Kang Long dan yang lainnya tertegun. Karena mereka tidak mengenal sosok itu. Bukan salah satu orang yang mereka kirim, tetapi seorang pemuda. Dia tampak berusia 20-an. Dia tampan dan tegak. Pemuda ini, tentu saja, adalah Luming yang datang dari surga. Hentikan dia. Begitu Kang Lam melihat bahwa dia bukan orangnya, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, 5 atau 6 pria besar yang telah menjaga di sini bergerak dan mengepung Luming, dan menghembuskan nafas yang luar biasa. Kondisi roh kosong, semuanya adalah kondisi roh kosong, dan semuanya adalah keberadaan roh kosong ganda dan 3 kali lipat. Murid Luming tiba-tiba menyusut. Masalah. Kultivasi orang-orang ini terlalu tinggi. Luming merasa setidaknya ada 2 dari 6 orang hebat yang mengelilingi Luming. Mereka tidak lebih lemah dari Sutu, tapi 3 pria kuat di alam roh virtual. 4 lainnya juga ganda di alam roh kosong. Adapun pemuda tidak jauh, Luming melihat sekilas bahwa itu adalah negara setengah dewa. Namun, 2 pria hebat dan seorang pria tua di belakang pemuda itu tidak dapat diduga dan tidak dapat memperkirakan pencapaian spesifik mereka. Hati Luming tenggelam, kekuatan seperti itu berada di luar kemampuannya. Di alam surga, Luming dapat mendominasi alam Yuan dan alam dewa jahat, dan secara langsung memobilisasi energi alam Yuan dan alam dewa jahat, sehingga ia dapat dengan mudah membunuh keberadaan rangkap 3 dari keadaan dewa virtual. Namun, di luar alam surga, Luming secara alami tidak dapat memobilisasi energi alam Yuan dan dunia dewa jahat. Bahkan jika Luming memicu kekuatan tempur ganda, dia tidak akan menjadi lawan rangkap 3 dari alam roh virtual. Belum lagi, ada kehadiran yang lebih kuat. Namun, Luming tidak akan menunggu untuk mati, dia secara naluriah menghembuskan nafas, waspada dengan hati-hati. Bisakah bakat berubah menjadi kekosongan? Saat melihat napas Luming, tidak hanya Kang Long yang terpana, tetapi orang lain juga terpana. Kemudian mereka bersantai satu persatu dan menunjukkan tampilan yang santai. Ini hanya situasi kosong, mereka dapat ditekan dengan memutar tangan mereka. Apa yang begitu gugup tentang? Awalnya, mereka mengira Luming adalah master yang hebat. Ekspresi Luming ada di mata publik. Dunia virtual, nak, apakah kamu menyelinap keluar? Kang Long bertanya dengan dingin. Dia berpikir bahwa Luming pasti memanfaatkan Sutu dan ketidaksiapan mereka, diam-diam kehabisan. Ya, apa yang kamu inginkan? Luming berpura-pura memiliki perubahan besar di wajahnya dan melangkah mundur lagi dan lagi. Wajahnya tegang. Benar saja, itu menyelinap keluar. Kang Long mencibir di sudut mulutnya dan berkata, aku bertanya padamu, bagaimana kabar orang-orang yang telah memasuki duniamu? Apa yang kamu lakukan? Orang-orang yang penuh kebencian itu, mereka membantai dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan mereka tidak manusiawi. Luming berpura-pura marah dan sangat marah. Hahaha. Kang Long dan yang lainnya tertawa. Biarkan saja mereka bermain, nak. Berlutut dan ditangkap. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Kang Lama melambai. Jika kamu ingin aku ditangkap, jangan pikirkan itu. Aku adalah kebanggaan pertama di surga. Aku pikir kamu belum cukup umur. Aku menantangmu sekarang. Apakah kamu berani bertarung? Luming minum. Berani, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantang Tuan Muda? Semut suka benda, 1 tangan untuk memotongmu. Pria besar itu ganas. Tunggu. Kang Lama menghentikan pria besar itu dengan lambaian tangannya. Subscribe Penatua. Kang Lama menghentikan pria besar itu dengan lambaian tangannya. Dia memandang Luming dengan penuh minat dan berkata, apakah kamu kebanggaan pertama di duniamu? Ya, menurutku kamu belum cukup umur untuk bertarung. Luming memiliki suara yang besar. Berapa lama kamu berlatih?
Jika kamu berlatih terlalu lama, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Kang Long terlihat bangga. Aku telah berlatih selama lebih dari 8.000 tahun. Lu Mingdao, sengaja dengan bangga. Dia mendengar bahwa Zulong berkata bahwa di alam semesta yang luas, kultivasi tidak melebihi 10.000 tahun, yang dianggap sebagai kebanggaan generasi muda. Karena itu, dia sengaja mengatakan 8.000 tahun. Latihan 8.000 tahun, bagus untuk memiliki kultivasi ini. Oke, aku akan bermain denganmu. KANGLONG bangga dengan jalannya dan melangkah maju. Dia sangat penasaran, 1000 dunia kecil Tianjiao, kemampuan apa, dia sendiri adalah karakter Tianjiao, tentu saja ingin mencoba cara Luming. Puan muda, jangan mengambil risiko dengan mudah. Seorang pria besar khawatir. Apa yang kamu bicarakan, petualangan? Apakah kamu memandang rendah tuan muda ini dan berpikir bahwa dia akan kalah di tangan dunia kecil suku Aborigin? Kang Lama berhenti, matanya dingin dan wajahnya sangat murung. Pria besar itu, wajahnya sangat berubah, punggungnya dingin dan berkeringat, dan dia ketakutan. Dia berlutut dan menyembah, Tuan muda, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak bersungguh-sungguh, tolong selamatkan hidup kamu. Kang Long, putra Tuan Istana Yuan Luo, sangat berbakat dan siap untuk dicintai. Kalau tidak, dia tidak akan memberinya seluruh kehidupan planet neraka gelap sebagai wilayahnya. Terlebih lagi, metode Kang Long kejam. Dia membunuh orang tanpa berkedip mata. Jika dia tidak bahagia, dia akan mati. Dia tidak takut mati. Tuan muda, aku telah berlatih selama lebih dari 500 tahun, dan telah mencapai kondisi setengah dewa. Apa yang kamu takutkan? Apakah menurut kamu penduduk asli dunia kecil dapat menyakiti aku? KANGLONG berbicara lagi, dan suaranya menjadi semakin dingin. Tidak, bagaimana mungkin? Keahlian suci tuannya adalah yang paling luar biasa. Bagaimana penduduk asli ini bisa menjadi lawan tuan muda? Ya, aku berani bertaruh bahwa penduduk asli ini bukanlah musuh dari 3 jurus tuan muda. Tidak, 1 jurus sudah cukup. Orang lain, satu demi satu, menyanjung masa lalu. Wajah KANGLONG terlihat lebih baik. Kamu mundur dan menyingkir. Kang Lama melambai. Yang lain hanya bisa mundur. Menurut mereka, Luming hanyalah tempat virtual. Apalagi penduduk asli 1000 dunia kecil tidak menimbulkan ancaman bagi KANGLONG. Mereka sangat lega tentang ini. Melihat ini, Luming menghela nafas lega. Tujuannya telah tercapai. Selama orang-orang ini meremehkannya, dan kemudian dia menantang Kang Lama, berkelahi dengan Kang Lama, dan mengambil kesempatan untuk menyandera Kang Lama, dia akan memiliki kesempatan hidup. Dia berpura-pura, dan Kang Long ditipu. Pada saat yang sama, dia juga terkejut. Setelah 500 tahun berkultivasi, Kang Lama mencapai alam setengah dewa. Ini adalah hal yang luar biasa di surga, Yuan dan Dewa Jahat. Dia telah berlatih kurang dari 500 tahun, tetapi dia adalah jenis yang berbeda, yang tidak dapat dikatakan menurut akal sehat. Apalagi dalam hal kultivasi yang sebenarnya, dia bukan setengah dewa. Selain itu, seperti Xian Yanxing, Xian Yanjun dan tidak bisa dikatakan dengan akal sehat. Selain itu, kemampuan Kang untuk membudidayakan naga selama 1,5 tahun sungguh menakjubkan. Faktanya, alam semesta Hong Huang tidak sebanding dengan kerajaan Yuan atau dunia Dewa Jahat. Begitu Luming keluar, dia bertemu dengan Tianjiao yang kuat. Nak, coba kulihat, apa kemampuan penduduk asli dunia kecil. Kang melangkah maju, tidak jauh dari Luming, dengan wajah bangga. Ledakan. Luming bergerak. Namun, dia tidak menggunakan cara dominasi, tetapi hanya dengan kekuatan tubuh, sebuah ledakan. Benar-benar ruang yang kokoh. Luming merasakan perbedaannya saat dia mengepalkan tinjunya. Sekarang kekuatan fisiknya setara dengan puncak Kaisar Langit. Jika dia berada di surga, kerajaan Yuan atau dunia Dewa Jahat, dia akan meledak dengan satu pukulan, dan ruang angkasa akan hancur berkeping-keping. Tapi sekarang, ketika dia meledak, dia menemukan bahwa ruangnya sangat stabil, dan bahkan tidak ada riak. Sedikit kerja. Kang Long memiliki senyum jijik dan pukulan. Tinjunya ditutupi dengan lapisan tipis kekuatan sihir. Ledakan. Tinju 2 orang, tumbukan berat bersama, dan kemudian, tubuh Luming sok gila, bola balik, seteguk darah menyembur. Kekuatan ini juga merupakan kebanggaan pertama dunia kecil. Xiao Qianxiji memang penduduk asli. Xiang Balao, aku akan menghapusmu sekarang dan membawamu kembali untuk memperbaiki obat. Cibiran Kang Long bahkan lebih kuat. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia menyerang Luming terus-menerus. Orang lain di tepi melihat bahwa Luming dipukuli oleh Kang Lama dan muntah darah, dan segera rileks. Dalam pandangan mereka, Luming memang merupakan ranah umum transformasi, yang sama sekali tidak bisa menjadi lawan Kang Long. Luming mencoba melawan, berpura-pura tidak terkalahkan. Nyatanya, Luming memicu kode perang secara rahasia.
Kultivasi Kanglong memang sangat kuat di alam semi-dewa, jauh lebih banyak daripada para dewa yang ditemui Luming. Tidak ada dewa lain di surga, Yuan, dan dunia jahat. Dia berkata bahwa dia bisa melawan dewa-dewa kosong, yang tidak bohong. Oleh karena itu, Luming ingin memicu kekuatan tempur ganda, sehingga ia dapat mengendalikan KANGLONG dalam satu gerakan sebelum orang lain bereaksi. Hahaha, nak, berlututlah dan mohon ampun. Aku mungkin bisa menghindarkanmu dari kematian. Tawa arogan Kanglong membuat serangannya lebih ganas. Saat itu, mata Luming berbinar. Kekuatan tempur ganda dari kode Warcraft dipicu. Apakah itu? Luming memiliki senyum aneh di sudut mulutnya. Ledakan. Luming melakukan serangan balik. Dengan tangan besar, jalan dominasi pecah. Dia langsung mengalahkan serangan Kanglong. Dia meraih pergelangan tangan Kanglong dan bergetar keras. Klik. Tubuh KANGLONG bergetar seperti sekam, dan tulangnya patah sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, Luming mencengkeram leher KANGLONG. KANGLONG seperti genangan lumpur dan tidak bisa bergerak sama sekali. Semua ini terjadi antara lampu listrik dan batu api, dan sudah terlambat bagi orang lain untuk mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi? Nak, apa yang kamu lakukan? Jangan lepaskan, Tuan Muda. Mencari kematian. Yang lain meraung dan bernapas. Begitu murid Luming membeku, dua pria besar dan seorang lelaki tua yang mengikuti Kang jauh sebelumnya pasti merupakan keberadaan lebih dari 4 tingkat keadaan roh virtual, yang sangat menakutkan. Jika kamu melangkah maju, dia akan mati. Luming acuh tak acuh dan mendominasi KANGLONG. Selama pikirannya bergerak, KANGLONG akan mati. Orang-orang itu, hidup berhenti, tidak berani maju. Nak, maksudmu orang asli, lepaskan aku, cepat. Pada saat ini, Kang meraung lama. Dia secara alami mengerti bahwa sebelumnya, Luming berpura-pura lemah. Dia ingin memanfaatkan mekanisme untuk menghentikannya. Subscribe Penatua. Biarkan kamu pergi. Kamu sangat naif. Aku akan membiarkanmu pergi sekarang, tidakkah kamu ingin mati? Luming mencibir, matanya dipenuhi dengan pembunuhan, menyapu orang-orang itu, berkata, minggir, biarkan aku pergi, atau aku akan membunuhnya. Kamu berani. Nak, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah Tuan Muda dari Aula Yuan Luo, putra dari Tuan Aula Yuan Luo. Jika kamu berani menyentuh sel rambutnya, akhirmu akan sangat menyedihkan. Lakukan kamu mengerti itu. Orang tua itu meraung, matanya penuh dengan pembunuhan dingin. Jika dia tidak terlalu lama peduli dengan Kang, dia akan menamparkan Luming sampai mati. Putra Tuan Kuil Yuan Luo, itu lebih baik. Jika aku membunuhnya, kalian semua akan dikubur bersamaku. Ayo, kalian akan mati bersama. Luming berkata dengan dingin. Kamu. Lelaki tua dan dua lelaki besar itu sangat marah hingga hampir muntah darah, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Luming benar. KANGLONG dicintai oleh penguasa istana Yuan Luo, dan penguasa istana Yuan Luo sangat kejam. Itu terkenal. Jika Kang Lama benar-benar mati, mereka akan dimakamkan bersamanya. Nak, kamu sudah selesai. Aku beritahu kamu, kamu di surga dan bumi. Kamu tidak mungkin. Aku akan membunuhmu dan semua orang di dunia kecilmu. Aku tidak akan melepaskan mereka. Semuanya akan mati. Kang Long meraung liar. Dia marah karena mengira dia telah ditangkap oleh penduduk asli dunia kecil. Jika ini tersebar, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Mengikis. Luming membuka mulutnya dengan dingin, lalu telapak tangannya seperti pisau, dan dia menebas. Satu lengan Kang Long terbang keluar. Ah! Teriakan melengking Kang Long. Meski untuk mencapai keadaannya, meski tubuhnya tercabik-cabik, ia bisa pulih dengan cepat, tapi rasa sakitnya nyata. Berani. Kamu ingin mati. Yang lainnya meraung. Omong kosong, lain kali, aku akan langsung melenyapkan api sucinya. Sekarang, kalian semua minggir dan biarkan aku pergi. Secara alami aku akan membiarkan dia pergi. Luming berkata dengan dingin. Biarkan Tuan Muda pergi dulu, dan kami akan membiarkanmu pergi. Kata orang tua itu. Saat aku bodoh, kan? Aku biarkan dia pergi. Jika kau tidak segera membunuhku, biarkan aku pergi dulu, atau aku harus menghabisinya dulu. Luming Dao, kekuatan yang mendominasi, berubah menjadi pedang tajam dan menusuk ke ladang ramuan KANGLONG untuk menghancurkan api dewanya. Minggir, bodoh, minggir, biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. KANGLONG meraung histeris. Dia takut, dia benar-benar takut, begitu api dihancurkan, prestasinya akan ditinggalkan. Apa artinya membiarkan Luming pergi? Dalam hatinya, bahkan 10.000 atau 100 juta Luming tidak sepenting sehelai rambutnya. Dia bersumpah begitu dia berhasil lolos, dia akan mengirim seorang ahli untuk menangkap Luming dan membuatnya frustrasi. Orang-orang di tepi itu terlihat jelek, tetapi sekarang, mereka hanya bisa menyingkir.
Orang tua itu dan yang lainnya, kembali ke kedua sisi. Sua. Luming, membawa Kang Long, bergegas melewati dan meninggalkan pengepungan. Sekarang lepaskan, Tuan Muda. Pria tua itu meraung. Saat aku aman, aku akan melepaskannya. Lagi pula, sebaiknya kau tidak mengejarnya, atau aku akan segera menghapusnya. Luming berkata dengan dingin. Orang tua itu dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka ingin mencabik-cabik Luming, tetapi mereka benar-benar tidak berani mengejar mereka. Mereka hanya bisa melihat mereka tanpa daya. Luming terbang dengan seluruh kekuatannya dan menghilang di depan mereka dalam sekejap mata. Cepat, laporkan kepada atasan yang lebih dari 7 tingkat di negara bagian Susen. Dia harus membunuh bocah itu dan menyelamatkan Tuan Muda. Ayo. Orang tua itu dan yang lainnya segera mulai bergerak dan pergi dari sini. Prestasi mereka masih kurang. Jika ada pria kuat dengan lebih dari 7 tingkat keadaan roh virtual, bahkan jika Luming mengambil Kang Lama, sosok itu dapat membunuhnya dengan cepat dan menyelamatkan Kang jauh sebelum Luming tidak menanggapi. Orang tua itu dan yang lainnya pergi dari sini satu demi satu, sementara Luming, membawa Kang Long, terbang dengan kecepatan tinggi. Ruang alam semesta yang luas terlalu stabil, dan gravitasinya luar biasa. Saat Luming terbang, dia ingin merobek ruang dan bola balik melalui ruang, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Di surga, dengan pencapaiannya, satu langkah keluar, ruang akan terbelah secara otomatis, dan dia akan dapat berpindah dari satu dunia ke dunia lain dalam sekejap. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat merobek ruang tersebut, apalagi merobek ruang tersebut, bahkan riak pun tidak muncul. Terlebih lagi, gravitasi di sini sangat luar biasa. Kecepatan terbang Luming ratusan kali lebih lambat daripada saat dia berada di langit. Betapa tampangnya yang kaya. Kemudian, Luming menarik napas dalam-dalam dan merasakan udara yang bergulung antara langit dan bumi, menyatu menuju Luming. Ya, ini udaranya, bukan aslinya. Ruangnya seperti dua kacang polong di pegunungan. Namun, udara di Gunung Huangquan tidak bisa dibandingkan dengan di sini. Ini jauh lebih tipis daripada di sini. Gunung Huangquan, meskipun disegel di sana dari banjir alam semesta, tetapi untuk waktu yang lama, itu normal. Lingkungan kultivasi di sini sangat bagus. Jika kamu berlatih di sini, kecepatan latihan setidaknya puluhan kali lebih cepat daripada di surga. Di beberapa tempat yang bagus, bahkan lebih dari itu. Luming berpikir. Tidak heran kultivasi Kang Long kurang dari 500 tahun, dan ada kultivasi setengah dewa. Kondisi kultivasi di sini tidak sebanding dengan yang ada di surga. Alam semesta yang luas, dunia besar, disebut dunia ilahi. Akhir dari semua dunia kecil bukan hanya pembicaraan. Nah, aku di sini. Aku tidak akan dibebaskan. KANGLONG menelepon lagi. Diam dan biarkan kamu pergi. Sejauh yang aku tahu, seluruh bintang gelap adalah wilayah Aola Yuan Luo. Jika aku membiarkan kamu pergi, apakah aku tidak akan bunuh diri? Ketika aku aman, aku akan membiarkan kamu pergi. Pergi. Saluran dingin Luming. Kamu. Kang Long sangat marah, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menahannya. Luming telah terbang sepanjang waktu. Dia secara khusus mencari tempat untuk terbang. Setelah setengah hari, dia tidak tahu seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan. Dia terbang ke Gunung Tandus, dan tidak ada orang di sekitarnya. Setelah terbang ke sini, Luming langsung memasukkan KANGLONG ke dalam peta gunung dan sungai, lalu terus terbang ke depan. Dalam sekejap mata, sehari kemudian, Luming Fei memasuki pegunungan liar. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar raungan dari bawah. Deru itu mengejutkan langit, dan gunung-gunung bergetar. Kemudian mulut berdarah keluar dari bawah dan menggigit Luming. Luming kaget dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan cara dominasi dan mundur. Kekuatan Tuan memadatkan kaki ungu dan emas yang besar. Menginjak mulut besar, kaki ungu dan emas itu roboh dengan raungan, dan Luming diledakkan dengan kekuatan yang kuat. Sungguh kekuatan yang luar biasa, setara dengan kondisi roh kosong ganda, apa itu? Luming ketakutan dan terbang dengan kecepatan tinggi dengan bantuan kekuatan ini. Menyentuh, menyentuh. Bumi mengaum, dan Luming melihat benda besar, sebesar gunung, menginjak bumi dan mengejar Luming. Subscribe Penatua. Itu adalah makhluk yang belum pernah dilihat Luming sebelumnya. Itu tertutup sisik, dan kaki belakangnya tebal dan kuat, tetapi penyangga depannya sangat pendek dan menyusut di depan tubuhnya. Dan kepalanya agak mirip kadal, mulutnya, besar, penuh taring yang menakutkan, sepasang kaki belakang berlari kencang, kecepatan luar biasa. Yang mengejutkan Luming, dia benar-benar memancarkan kekuatan naga yang mengerikan. Luming tidak terjerat dengan pihak lain dan terbang dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, dia belum memicu kekuatan tempur ganda, jadi dia bukan lawan dari keberadaan ganda alam roh virtual.
Setelah terbang beberapa saat, makhluk itu tidak mengejar Luming, jadi dia berhenti dan tidak mengejar. Luming menghela nafas lega. Setelah itu, Luming tidak berani gegabah. Dia menahan napas dan memperlambat kecepatannya. Di pegunungan liar ini, siapa yang tahu apakah ada keberadaan kuat lainnya? Benar saja, tak lama setelah terbang, Luming melihat makhluk besar lagi, yang mirip dengan yang sebelumnya, tetapi nafasnya lebih mengerikan, mencapai 3 tingkat roh virtual. Untungnya, Luming menemukannya lebih awal dan menghindarinya jauh-jauh. Tanyakan Tetua Zulong. Pikiran Luming bergerak dan kilatan cahaya dan bayangan menyebabkan munculnya Zulong. Zulong telah waspada dan menunggu. Begitu dia muncul, matanya langsung memindai keempat sisinya. Dia lega melihat hanya ada Luming. Luming, apa yang terjadi? Apakah kamu melarikan diri? Zulong sangat terkejut. Kali ini benar-benar tangan bebas, dan kemungkinan suksesnya tidak tinggi. Dia bahkan telah menyelesaikan akhir dari kegagalan Luming dan semuanya ditangkap. Saat ini, melihat Luming sendirian, dan masih di pegunungan liar, dia tentu saja terkejut. Tuan, aku beruntung mengambil langkah pertama. Segera, Luming menjelaskan situasi sebelumnya. Putra Master Kuil Yuan Luo, sepertinya baru-baru ini Putra Master Kuil Yuan Luo. Mata Zulong bergerak. Dia telah berada di surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Kang Long baru berlatih selama sekitar 500 tahun. Secara alami, Zulong tidak mengenal Kang lama. Luming, KANGLONG pasti ada di tanganmu. Kami masih berada di bintang gelap dan Aula Yuan Luo. Kami akan mengirim sejumlah besar orang kuat untuk mencarimu. Mungkin berguna di saat kritis. Jalan Zulong. Tuan, bagaimana kita bisa meninggalkan bintang gelap? Tanya Luming. Bintang gelap itu sangat besar sehingga jauh lebih besar dari kerajaan Yuan dan dunia roh jahat. Jika kamu ingin meninggalkan bintang neraka yang gelap dan pergi ke planet kehidupan lain, kamu harus mengambil susunan transmisi langit bintang. Jalan Zulong. Tidak. Zulong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, pasti ada kehadiran yang mengerikan untuk menjaga susunan transmisi langit bintang. Jika ada lebih dari 7 tingkat keadaan roh virtual, aku khawatir tidak ada gunanya mengancam mereka dengan Kang Lama. Terlalu kuat untuk mengancam mereka dengan KANGLONG. Sebelum kamu bereaksi, mereka dapat membunuhmu, atau bahkan memusnahkan jiwamu sebelum kamu membunuh KANGLONG. Sangat kuat. Luming juga mengerutkan kening. Alam roh virtual, satu berat lebih kuat dari yang lain, dan perbedaannya terlalu besar. Jika kamu bertemu dengan keberadaan tingkat dewa sejati, aku khawatir pihak lain dapat membunuh kamu dengan satu pikiran. Jalan Zulong. Sepertinya kekuatanku ada di dasar alam semesta. Luming merasa tidak berdaya. Di dunia surga, Yuan dan dewa jahat, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Namun, begitu dia datang ke alam semesta, dia menemukan bahwa kekuatannya terlalu lemah. Pria kuat manapun, atau binatang buas raksasa di alam liar, lebih kuat darinya. Dia memiliki jalan panjang untuk pergi. Sebelum alam dewa bela diri, itu hanya langkah pertama kultivasi. Melangkah ke dewa bela diri adalah langkah kedua. Keadaan pikiran virtual hanyalah titik awal dari langkah kedua. Ada dewa sejati, dewa surgawi, dan raja dewa di belakang, satu persatu lebih kuat dari yang lain. Aku benar-benar tidak tahu betapa mengerikannya mencapai alam raja dewa. Aku khawatir kamu dapat menghancurkan dunia kecil seperti dunia surga, dunia Yuan, dan dunia dewa jahat. Tuan, bisakah kamu melintasi langit berbintang secara langsung dan pergi ke planet lain? Setelah membersihkan suasana hatinya, Luming bertanya lagi. Melintasi bintang-bintang. Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, langit penuh dengan segala macam bahaya. Begitu kamu memasuki langit, kamu mungkin langsung mati. Namun, keberadaan negara Tuhan sejati dapat bertahan di langit untuk waktu yang singkat. Waktu, tetapi tidak bisa melintasi langit. Jika kamu ingin melintasi langit berbintang dan masuk dari satu planet kehidupan ke planet lain, kamu setidaknya membutuhkan kultivasi surga dan alam dewa. Surga dan alam dewa. Luming terdiam dan menyerah pada rencananya. Namun, jika kamu ingin melintasi langit, kamu tidak harus bergantung pada kultivasi kamu sendiri. Di alam semesta yang luas, ada sejenis kapal perang lintas bintang yang juga dapat melintasi langit, tetapi itu terlalu berharga bagi orang biasa. Untuk memiliki Zulong jalan. Apa yang harus aku lakukan? Alis Luming berkerut dalam. Array transmisi, tidak bisa pergi. Bagaimana aku bisa keluar dari sini jika aku tidak bisa melintasi langit? Tidak banyak waktu yang tersisa untuknya. Hanya 1 tahun kemudian, jika dia tidak bisa pergi, dunia kecil di tubuhnya akan menyatu dengan alam semesta yang luas. Bukan hanya dia, tetapi juga semua orang yang mempraktikkan sistem hukum dan mengolah dunia kecil. Pada saat itu, fluktuasinya pasti sangat besar. Jika kamu tinggal di bintang gelap, aku khawatir itu akan dirasakan oleh Aula Yuan Luo. Terlalu berbahaya untuk tinggal di bintang gelap.
Dia harus meninggalkan bintang gelap dalam waktu 1 tahun. Mengaum. Di kejauhan, sebuah benda besar meraung dan berjalan di antara pegunungan, mengguncang pegunungan. Binatang buas. Zulong menatap raksasa itu dan berbisik. Hewan liar. Luming bertanya-tanya, bukankah itu binatang dewa? Ada 2 jenis binatang buas di alam semesta, satu adalah binatang ilahi, yang lain adalah binatang buas. Dewa dan binatang sangat spiritual. Seperti umat manusia, mereka telah menciptakan berbagai jenis keterampilan. Semua ras berkumpul dan menyebar di alam semesta yang luas, membentuk kekuatan yang kuat. Hewan liar, bagaimanapun, memiliki spiritualitas yang rendah. Mereka berlatih sesuai naluri mereka dan suka tinggal di pegunungan liar. Faktanya, pada masa-masa awal, binatang buas dan binatang dewa pada awalnya adalah satu kelompok, tetapi mereka secara bertahap berpisah seiring berjalannya waktu. Zulong menjelaskan. Luming mengangguk dan mengerti. Ini adalah naga liar. Pada hewan liar, mereka sangat kuat. Dikatakan bahwa pada masa paling awal, naga liar dan naga asli berasal dari klan yang sama. Zulong menjelaskan kalimat lain. Kemudian, mereka berdiskusi sebentar, tetapi mereka tidak memiliki cara yang lebih baik untuk saat ini. Mereka berencana pergi ke beberapa tempat di mana beberapa orang berkumpul untuk menanyakan kabar tersebut dan membuat persiapan untuk langkah selanjutnya. Kemudian, Zulong kembali ke dunia kecil Luming, dan Luming terus terbang. Butuh Luming lebih dari 10 hari untuk terbang keluar dari pegunungan ini. Kemudian dia mengatur napas dan mengubah penampilannya. Dia memilih arah sesuka hati dan terbang lurus ke depan. Area bintang gelap terlalu besar. Meskipun kecepatan Luming di sini ratusan kali lebih lambat daripada di ruang angkasa, kecepatan terbangnya luar biasa. Namun, Luming masih butuh beberapa hari untuk melihat sebuah kota. Subscribe Penatua. Kota laki-laki, berdiri di atas bumi, terlihat lebih besar dari 2 kota perbatasan. Luming berjalan ke kota melalui gerbang besar. Banyak ras. Setelah memasuki gerbang kota, Luming menemukan bahwa di jalanan kota, orang-orang datang dan pergi, terbagi menjadi ras yang berbeda. Sekilas, Luming menemukan setidaknya puluhan ras. Meski ada juga Terans, mereka paling sedikit. Memang benar Sungai Bintang yang bergejolak telah menyatukan ras yang berbeda. Luming mengubah sebuah ide. Selama perjalanannya akhir-akhir ini, Luming terkadang mengobrol dengan Zulong, yang juga banyak bercerita tentang alam semesta kepada Luming. Alam semesta yang luas, tanpa batas, sungguh terlalu besar, dengan planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Di alam semesta yang luas, ada ras yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing menempati wilayah yang luas. Wilayah ini disebut wilayah bintang. Ada banyak sungai bintang di bawah setiap bidang bintang, dan ada banyak planet hidup di bawah setiap sungai bintang. Olayuan Luo terletak di tepi alam semesta, tempat yang disebut Riot Star River. Sungai bintang yang bergolak adalah salah satu sungai paling tandus di alam semesta. Di sini, kekuatan yang kuat itu tidak dapat diharapkan, sehingga telah menjadi sungai bintang yang relatif istimewa. Mereka yang tidak bisa bergaul satu sama lain, atau melarikan diri dari penjahat, atau dikejar dan dibunuh, semuanya akan datang ke Star River yang rusuh. Oleh karena itu, Star River yang memberontak, telah mengumpulkan ras yang tak terhitung banyaknya. Di sini, penuh kekacauan, berkelahi di mana-mana. Tentu saja, pemberontakan di Star River juga membentuk kekuatan dengan ukuran berbeda. Kekuatan-kekuatan ini dapat dilihat di mana-mana dalam pertempuran satu sama lain. Ketika Luming pertama kali mendengar bahwa itu adalah salah satu tempat paling tandus di alam semesta, dia sangat terkejut. Menurut Luming, lingkungan kultivasi di sini sangat menakjubkan, puluhan kali lebih baik dari surga. Tempat seperti itu sebenarnya adalah tempat paling tandus di alam semesta. Betapa menakjubkannya tempat-tempat dengan lingkungan kultivasi yang baik. Luming menantikannya. Dia merasa bahwa alam semesta tanpa batas akan lebih indah daripada surga, Yuan, dan dewa jahat. Bagaimana dengan ziarah Taiksu? Luming tidak hanya mengingat Taiksu Sengchao yang dikatakan Baya. Jingyu, penguasa Gunung Huangquan, berasal dari Taiksu Sengchao. Di manakah lokasi Taiksu Sengchao? Luming bertanya pada Zulong tentang itu, tapi dia menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar tentang Taiksu Sengchao. Zulong lahir dan besar di Sungai Bintang yang memberontak. Menurut kata-katanya sendiri, dia tidak pernah keluar dari Sungai Bintang yang bergolak sepanjang hidupnya. Luming berkeliaran di jalan. Ada berbagai macam ras di sini. Secara alami, tidak ada yang memperhatikan Luming. Yah, sepertinya tidak terlalu banyak roh kosong. Luming berbalik dan menemukan bahwa sebagian besar orang di jalan setara dengan wilayah Kaisar Wu. Di alam semesta yang luas, itu juga merupakan keadaan virtual sejati, keadaan kosong lubang, dan keadaan virtual. Tidak banyak orang yang telah mencapai keadaan kekosongan.
Luming melihat sebagian besar dari mereka. Tampaknya di alam semesta yang luas, tidak mudah untuk menembus alam Wusen. Luming berkeliling dan menemukan penginapan untuk menginap. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming akan berkeliling kota, atau pergi ke beberapa restoran untuk meminta informasi. Luming tahu bahwa susunan transmisi hanya dapat ditemukan di dua kota terbesar, tetapi keduanya dijaga oleh sejumlah besar ahli di istana Yuan Luo. Apakah kamu ingin mengambil kesempatan? Luming berpikir. Dia ingin mengubah wajahnya ke susunan transmisi depan untuk melihat apakah dia dapat mengambil kesempatan untuk menyelesaikannya. Namun, dia tidak memiliki dasar dalam pikirannya. Meskipun dia mencoba segala macam keajaiban di surga, ada terlalu banyak orang kuat di alam semesta ini. Siapa yang tahu jika orang-orang kuat itu bisa melihat penyamaran Sensishu? Selain itu, dengan peningkatan kultivasi Luming, efek Sensishu menjadi semakin kecil, dan semakin sulit untuk menutupi napasnya. Ini wajar, semakin kuat kultivasi, semakin kuat nafasnya. Jika kamu ingin mengganti penutupnya, akan semakin sulit, kecuali ada metode yang lebih halus untuk menahan nafas. Pertama, amati selama beberapa waktu untuk melihat apakah ada cara lain. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kamu hanya bisa mengambil kesempatan. Luming membuat keputusan. Setelah itu, Luming tinggal di kota, berlatih dan memikirkan cara. Di sini, Luming berlatih lebih cepat dari surga. Luming selalu memahami arti dominasi dengan potret Jingyu, dan membuat kemajuan pesat. Namun, ada segel di lukisan Jingyu. Luming masih tidak bisa membukanya. Diperkirakan prestasinya tidak cukup. Dalam sekejap, 2 bulan berlalu. Dalam 2 bulan, pemahaman Luming tentang cara dominasi telah meningkat sedikit, yang sebanding dengan latihan 10 tahun di surga. Aku yakin tidak lama lagi, kultivasinya akan dipromosikan lagi. Ya. Pada hari ini, Luming sedang berjalan di jalan dan tiba-tiba melihat ke langit. Sua. Di langit, ada beberapa dewa. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak master di sekitar sini. Memang, mereka sepertinya sedang mencari seseorang. Sekitar, banyak orang membicarakannya. Apakah Tuan Yuan Luo Hall yang mencariku? Luming mengubah sebuah ide. Dia memenangkan Kang Lama, Yuan Luo Dian pasti tidak akan melepaskannya, akan mengirim sejumlah besar ahli untuk mengejarnya, juga normal. Selanjutnya, Luming lebih berhati-hati, tetapi dalam beberapa hari berikutnya, Luming menemukan bahwa ada kecenderungan peningkatan jumlah ahli di kota ini. Beberapa orang bahkan berjalan ke kota dan mengamati sekeliling dengan mata tajam. Tampaknya pihak lain telah mengunci kota. Luming kembali ke penginapan, memanggil Zulong, dan mengatakan sesuatu tentang itu. Tidak, pihak lain pasti telah menguncimu. Kamu baru saja keluar dari surga dan belum berasimilasi dengan alam semesta. Kamu harus memiliki perasaan surga yang kuat. Selama pihak lain membutuhkan waktu untuk belajar, tidak sulit untuk menguncimu. Wajah Zulong sangat berubah. Wajah Luming juga berubah. Namun, pihak lain tidak segera menemukan kamu, yang berarti mereka hanya dapat menentukan perkiraan ruang lingkup, tetapi tidak dapat menentukan kamu secara akurat. Sekarang, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Jalan Zulong. Bagus. Tanpa ragu, Luming membawa Zulong ke dunia kecil. Luming langsung meninggalkan penginapan dan pergi ke luar kota. Segera, Luming meninggalkan gerbang kota, memilih arah sesuka hati dan terbang ke depan. Berhenti. Setelah Luming terbang beberapa saat, 2 orang terbang masuk, salah satunya berteriak. Hati Luming melonjak. Ini adalah 2 pria parubaya, keduanya memiliki kultivasi kondisi roh virtual. Salah satunya memegang bola kristal di tangannya. Saat ini, bola memancarkan cahaya lemah. 2 pria parubaya terbang menuju Luming. Saat mereka dekat dengan Luming, bola kristal itu tiba-tiba bersinar. Itu dia. Mata 2 pria parubaya menjadi cerah. Sua. Luming meledak dan terbang ke arah lain. Berhenti untukku. Mengejar. 2 pria parubaya mengejar Luming. Subscribe Penatua. Bola kristal di tangan 2 pria parubaya dapat dengan jelas merasakan nafas Luming. Begitu mereka mendekat, mereka akan menjadi cerah. Luming terlihat murung dan terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, jarak antara dia dan kedua pria parubaya itu semakin dekat. Nak, kamu tidak bisa pergi. Seorang pria besar itu ganas dan kuat. Kedua pria parubaya ini sama-sama memiliki kultivasi ganda negara bagian Susen. Luming Luo dalam keadaan normal dan bukan lawan mereka. Oleh karena itu, Luming terus-menerus memicu formula pertempuran selama penerbangan. Ledakan. Sepertinya ada raungan di tubuh. Kekuatan tempur ganda dari formula kata perang memicu kesuksesan. Luming tidak segera memulai, tetapi terus terbang. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak jauh dari kota dan terbang ke hutan pegunungan. Sua. Tiba-tiba, tubuh terbang Luming tiba-tiba berhenti. Sebaliknya,
dia bergegas menuju dua pria parubaya, dan sebuah pedang muncul di tangannya, yang dipotong dengan satu pedang. Dua pria parubaya tidak pernah mengira Luming tiba-tiba berhenti berlari, tetapi juga membunuh mereka. Mereka tidak bisa menghentikan tubuh mereka untuk sementara dan bergegas ke Luming. Ledakan, ledakan. Dua pria parubaya juga bergerak. Namun, insiden itu terjadi secara tiba-tiba, dan kekuatan bertarung mereka paling banyak hanya 50%. Dua tingkat alam virtual dan spiritual hanya dapat mengerahkan 50% dari kekuatan bertarung, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Luming yang penuh kekuatan. Puff! Salah satunya, seorang pria parubaya, bahkan tidak berteriak. Dia langsung terbelah dua oleh pedang Luming. Buruk! Pria besar lainnya mundur. Membunuh. Luming memegang pedang dan membunuh pria parubaya itu. Pria parubaya itu akhirnya mereda, mengeluarkan pedang dan menebas Luming. Kapan? Ketika pedang bertabrakan dan berguncang tanpa henti, pria parubaya itu tiba-tiba mundur. Meskipun Luming, yang memicu kekuatan tempur ganda dari kode perang, belum menjadi lawan dari alam roh virtual tingkat 3, dia masih memiliki keunggulan absolut dalam menghadapi keduanya. Dengan langkah untuk mengalahkan pria parubaya itu, Luming terus membunuh pihak lain dan melancarkan serangan badai. Pria parubaya itu meraung seperti guntur. Secara alami, dia tidak ingin dibunuh. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Kapan? 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 Keduanya bertabrakan terus-menerus, tetapi kekuatan bertarung Luming lebih kuat. Pria parubaya itu dikalahkan. Setelah lebih dari selusin gerakan, lengannya hancur berantakan karena syok, dan tubuhnya tiba-tiba mundur dan mulutnya meludah darah. Wah! Pedang Luming lain bersatu, dan menerobos dan memotong pria parubaya itu. Mencari kematian. Saat ini, tepat di arah kota, ada dua sosok yang terbang dengan cepat, mengirimkan mesin pembunuh yang dingin. Jelas, pergerakan perang di sini membuat khawatir orang-orang kuat lainnya di aula Yuan Luo. Wajah Luming suram. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan cincin penyimpanan kedua pria parubaya itu, lalu berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dua orang yang datang dari belakang sangat kuat. Salah satunya adalah tingkat ganda dari keadaan roh virtual, tetapi yang lain, yang nafasnya mengerikan, telah mencapai tingkat 3 dari keadaan roh virtual. Ini bukan di surga. Luming dapat memobilisasi kekuatan kerajaan Yuan dan dunia dewa jahat. Di sini, Luming bukanlah lawan dari 3 orang kuat di negara dewa virtual. Sepertinya ada 2 orang parubaya yang saling mengejar. Kultivasi pria itu 3 kali lipat di alam roh kosong. Begitu kedua belah pihak mengejar dan melarikan diri, mereka terbang puluhan ribu mil dalam sekejap. Sua. Pada saat ini, di depan Luming di sebuah gunung, tiba-tiba muncul sosok. Ini adalah lelaki tua kekar. Lelaki tua itu juga memegang bola kristal di tangannya. Sekarang, bola kristal bersinar. Hahaha, sangat sulit menemukan tempat untuk sampai ke sini tanpa usaha apapun. Pria tua kekar itu tertawa dan memukul Luming. Tinju yang mengerikan bergulir ke arah Luming. Ledakan. Kekuatan tinju belum tiba, dengan gelombang yang mengerikan, tekanan nafas Luming adalah stagnasi. Luming menerobos dengan seluruh kekuatannya dan menghunus pedang. Battle Sword bertabrakan dengan kekuatan tinju, dan pedang itu bergetar hebat. Luming merasakan kekuatan dahsyat mengalir ke arahnya. Tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mundur, dan ki serta darahnya melonjak di tubuhnya. Ada 3 tingkat kondisi roh virtual, yang memang sangat kuat. Luming menstabilkan sosoknya dan wajahnya bermartabat. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, dia tidak dapat menghadapi keberadaan 3 tingkat keadaan dewa virtual. Hanya ketika dia menerobos kultivasi Kaisar Langit Bintang 3 dan menambahkan kekuatan tempur ganda dari formula kata pertempuran, dia dapat bersaing dengan yang kuat dari 3 tingkat alam roh virtual. Begitu Luming berhenti, 2 orang di belakang juga mengejarnya dan mengelilinginya. Ada 3 tingkat dari 2 alam roh kosong dan 2 tingkat dari 1 keadaan roh kosong. Hei, nak, bagaimana caramu melarikan diri kali ini? Pria besar itu mencibir. Luming mengerutkan kening. Menghadapi keberadaan rangkap 3 dari 2 alam roh virtual, dia sama sekali bukan lawan. Dia mencoba untuk mengambil Kang Lama dan mengancam satu sama lain. Dengan KANGLONG di tangannya, dia tidak percaya pihak lain akan berani melakukannya. Membunuh. Tapi saat ini, pria dengan rambut acak-acakan itu langsung pergi ke Luming. Dia sangat bertekad. Dia memiliki tombak panjang di tangannya, dan tenda tombak yang mengerikan. Dengan raungan yang mengerikan, dia menikam Luming. Luming tidak diberi kesempatan untuk bereaksi. Luming hanya bisa melawan dengan pedang. Kapan? Pedang bertabrakan dengan tombak, dan Luming mundur. Membunuh. Membunuh. Pria tua kekar dan pria besar bertanduk satu juga menembak Luming. Kekuatan tinju orang tua itu luar biasa. Dia memakai sepasang sarung tangan di telapak tangannya, yang jelas merupakan artefak. Setiap tinju menakutkan.
Luming mencoba yang terbaik untuk menahan beberapa gerakan, dan tubuhnya sangat kesakitan, seolah-olah akan retak. Tapi saat Luming benar-benar melawan arah angin, perubahan mendadak terjadi. Pria dengan rambut acak-acakan itu tiba-tiba mengubah kekuatan senjatanya. Alih-alih menyerang Luming, dia membunuh lelaki tua kekar itu. Pria tua kekar itu tidak pernah bermimpi bahwa pihak lain akan menyerangnya tiba-tiba tanpa tindakan pencegahan. Uff! Tombak itu langsung menembus kening pria tua kekar itu, dan pria tua besar itu langsung jatuh ke udara. Adegan ini tidak hanya membuat Luming terpana, tetapi juga pria besar bertanduk satu itu. Lalu dia meraung, di akhir dinasti Song, apa yang kamu lakukan? Membunuh. Menanggapi pria besar dengan rambut acak-acakan, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan senjata panjangnya dan menyapukannya ke pria bertanduk satu itu. Seorang pria bertanduk berteriak, tubuhnya ditarik menjadi dua bagian, dan dia sekarat. Turun dan cari tahu sendiri. Rambut tidak teratur, mulut dingin pria besar, dan kemudian ditembak keluar, hasil dari pria besar. Tiba-tiba, pria tua kekar dan pria bertanduk satu itu dibunuh oleh pria berambut acak-acakan dalam sekejap. Luming mundur dan waspada. Dia sangat ingin tahu mengapa pihak lain tiba-tiba saling membunuh. Pria dengan rambut acak-acakan menatap Luming dengan tatapan rumit di matanya. Dia tampak seperti Nona Luming dan merenung sejenak dan berkata, apakah kamu dari surga? Subscribe Penatua. Pria dengan rambut acak-acakan tiba-tiba bertanya apakah Luming berasal dari surga, yang membuat mata Luming bergerak. Kamu tahu surga? Tanya Luming. Sejak Luming datang ke alam semesta Hong Huang, orang yang dia temui tidak memanggil Tianji, tetapi langsung memanggil Xiao Tianxiji, dan menyebut Luming sebagai penduduk asli. Tapi pria dengan rambut acak-acakan tahu batas surga. Luming terkejut. Karena aku juga dari surga. Pria dengan rambut acak-acakan itu tersenyum. Apa? Luming terkejut, yang benar-benar di luar dugaannya. Yang pasti, aku adalah orang dari surga, tetapi aku keluar dari surga pada periode Taigu, dan sekarang aku tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Pria dengan rambut acak-acakan menghela nafas. Itu harus menjadi karakter yang mencapai alam setengah dewa pada periode Taigu. Luming bergerak. Sebelum zaman kuno, semua karakter yang mencapai keadaan setengah dewa akan keluar dari surga untuk menerobos alam semesta. Luming tidak menyangka dia akan bertemu dengan seorang pria dari surga. Mungkin itu sebabnya pihak lain membunuh pria bertanduk satu dan pria tua besar itu. Kewaspadaan Luming sedikit rileks. Namaku adalah akhir dari dinasti Song. Pria itu memperkenalkan dirinya dan berkata, aku mendengar bahwa bertahun-tahun yang lalu, jalan antara surga dan bintang gelap diblokir. Bagaimana kamu bisa keluar? Kamu tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini? Tanya Luming. Aku tidak tahu. Di akhir dinasti Song, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah menerima perintah bahwa Kang Long, tuan muda dari istana Yuan Luo, diam-diam ditangkap oleh seorang pria. Kami bertanggung jawab untuk menemukan orang yang diculik Kang Long. Sampai aku melihatmu, aku bisa merasakan nafasmu. Kamu memiliki nafas surga yang kuat. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Jadi begitu. Luming mengangguk. Seperti ini. Lalu, Luming hanya menjelaskan apa yang terjadi di surga dan dewa-dewa jahat. Begitu. Aku tidak menyangka begitu banyak hal terjadi di surga. Sayangnya, sayang sekali kita tidak bisa menjaga surga. Mendesah di akhir dinasti Song. Tuan, mengapa kamu bergabung dengan kuil Yuan Luo ketika kuil itu sangat memperlakukan surga? Tanya Luming, ini juga tempat yang aneh baginya, jadi dia tetap waspada terhadap akhir dinasti Song. Di akhir dinasti Song, dia menghela nafas dan berkata, ini belum menjadi aula Yuan Luo. Aula Yuan Luo menganggap surga dan kerajaan Yuan sebagai padang rumput, dan menggunakan manusia dan hewan sebagai obat untuk memurnikan obat. Inilah yang aku pelajari ketika aku keluar dari surga nanti. Selain itu, di dunia surga, dunia Yuan dan dunia dewa jahat, begitu karakter yang telah mencapai tingkat dewa, begitu mereka keluar dan datang ke bintang gelap yang gelap, mereka akan dikendalikan oleh aula Yuan Luo, dan mereka akan dilarang atas perintah jiwa mereka. Jika tidak, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Dikatakan di sini, di mata mendiang dinasti Song, menunjukkan jejak warna ganas. Sialan, begitu. Luming juga kedinginan. Sejak zaman kuno, hampir semua dewa yang keluar dari kerajaan Yuan telah dikendalikan oleh aula Yuan Luo dan menjadi budak dan orang mati mereka. Jika ada bahaya, mari kita lanjutkan. Jika kita tidak puas, kita akan dikendalikan dan disiksa. Tapi kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Begitu kita meninggalkan rentang tertentu dari aula Yuan Luo, larangan akan pecah dan hidup lebih buruk daripada kematian. Pada akhir dinasti Song, penuh dengan ketidakberdayaan dan kehancuran. Luming juga terlihat murung. Dia bisa memahami suasana mendiang dinasti Song.
Di dunia surga dan dunia dewa jahat, mereka telah mencapai setengah dewa dan hampir berdiri di puncak gunung. Mereka berambisi datang ke alam semesta dan ingin berdampak pada level yang lebih tinggi. Namun nyatanya, mereka menjadi budak aula Yuan Luo. Seberapa menyedihkan ini? Kamu harus mengolah sistem hukum. Aku telah bertemu beberapa dewa yang telah pergi dari surga dan mempraktikkan sistem hukum, dan mengolah dunia kecil. Tapi begitu kamu datang ke alam semesta yang luas, 1 tahun kemudian, dunia kecil akan menyatu dengan alam semesta yang luas. Kamu harus melarikan diri dari bintang gelap dalam waktu 1 tahun, jika tidak, kamu akan ditemukan oleh Tuan Aula Yuan Luo. Di akhir dinasti Song. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu, Tuan? Tanya Lu Ming. Hanya ada 2 cara untuk meninggalkan bintang gelap. Salah satunya adalah mengambil susunan transmisi bintang, dan yang lainnya adalah membawa kapal perang bintang untuk pergi. Tapi sekarang, seluruh bintang gelap mencarimu. Susunan teleportasi dijaga oleh orang kuat yang menakutkan. Begitu kamu pergi, kamu akan ketahuan. Dan kapal perang bintang, sangat berharga, jarang terlihat, aku tidak punya. Alis di ujung dinasti Song juga berkerut. Lu Ming terdiam. Situasinya benar-benar tidak baik. Dia ingin mengirim pertempuran besar untuk melihat apakah dia bisa menyelesaikannya. Tapi sekarang, pihak lain bisa menangkap nafas surga padanya. Jika dia pergi, dia akan jatuh ke dalam perangkap dan mati. Apa yang harus aku lakukan? Lu Ming mengerutkan kening. Sekarang, terserah keberuntungan. Di akhir dinasti Song, dia merenung sejenak dan tiba-tiba berkata. Peluang. Lu Ming bingung. Tidak buruk. Pada akhir dinasti Song, dia mengangguk dan berkata, selama bertahun-tahun, sebagian besar dewa yang keluar dari surga kita dikendalikan oleh Aula Yuan Luo. Namun, 1 orang berhasil melarikan diri dari kendali Aula Yuan Luo. Orang itu, kamu mungkin pernah mendengar, disebut Fazu oleh orang-orang di surga. Fazu. Mata Lu Ming berkilat. Dia secara alami mendengar nama Fazu. Di surga, itu adalah legenda. Fazu, bakat luar biasa, langka. Di akhir era Archaean, Fazu lahir dan menciptakan sistem kultivasi hukum, dan membiarkan sistem kultivasi hukum berkembang pesat. Akhirnya, sistem kultivasi hukum mengalahkan sistem kultivasi kuno dan menjadi sistem kultivasi arus utama di surga. Kehidupan Fazu bisa ditulis menjadi legenda. Belakangan, setelah mencapai tingkat setengah dewa, Fazu meninggalkan surga. Hari ini, Kaisar Tianlezun di surga adalah salah satu murid Fazu. Fazu melepaskan diri dari kendali Aula Yuan Luo, mengambil risiko di luar, dan akhirnya melangkah ke alam dewa yang sebenarnya dan kembali ke sungai bintang yang bergolak. Dia menciptakan kekuatan dan mengumpulkan banyak ahli untuk bertarung melawan Aula Yuan Luo dan melawannya. Di akhir dinasti Song. Lu Ming mengangguk, tetapi siapapun yang berada di surga, setelah mengetahui kebenarannya, ingin menghancurkan kuil Yuan Luo. Adalah normal untuk memiliki praktik hukum yang sukses dan berperang melawan kuil Yuan Luo. Selama bertahun-tahun, pengaruh Fazu menjadi semakin kuat, dan dia telah berperang melawan Aula Yuan Luo. Di bintang gelap yang gelap, ada biji besi bintang, yang menghasilkan besi bintang yang berharga. Beberapa waktu lalu, aku mendengar itu orang-orang dari kekuatan Fazu menyerang Singti itu. Jika kamu pergi ke tambang besi bintang, jika kamu beruntung, kamu dapat meninggalkan bintang gelap bersama mereka jika bertemu dengan pasukan Fazu. Ini satu-satunya cara sekarang. Lanjutkan itu. Berbicara tentang ini, gelombang di akhir dinasti Song, sebuah batu Gyokfu terbang ke Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Setelah menyapu pikirannya, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah peta yang sangat besar. Ini adalah peta bintang gelap. Menurut peta di atas, kamu dapat menemukan lokasi biji besi bintang secara akurat. Aku tidak bisa tinggal bersamamu terlalu lama, jika tidak maka akan mudah terekspos. Di akhir dinasti Song. Subscribe Penatua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama, kamu membawa harapan surga. Aku harap kamu bisa lepas dari bahaya. Di akhir dinasti Song, katanya sambil tersenyum. Tuan, bagaimana aku bisa melanggar larangan kamu? Jika generasi muda mengontrol cara dominasi, mungkin membantu untuk melanggar larangan itu. Lu Mingdao. Cara mendominasinya sangat misterius dan mungkin bisa dilakukan. Kamu mengendalikan cara dominasi. Di akhir dinasti Song, dia terkejut. Bahkan di alam semesta yang luas, tidak banyak orang yang bertanggung jawab atas itu. Masing-masing dari mereka adalah kebanggaan tinggi partai terkenal. Lu Ming, sebenarnya mengendalikan kekuatan seperti itu. Hahaha, oke, kamu benar-benar harapan dunia surgaku. Di akhir dinasti Song, dia tertawa, dan wajahnya penuh senyuman dan setengah keras. Pada akhir dinasti Song, dia berkata, tetapi kultivasi kamu terlalu rendah. Larangan terhadap aku secara pribadi ditetapkan oleh penguasa istana Yuan Luo.
Bahkan jika kamu mengendalikan cara dominasi, aku khawatir kamu akan melakukannya harus menunggu sampai kamu mencapai alam dewa yang sebenarnya untuk melepaskan larangan kami. Apakah itu benar? Luming berbisik, tentu saja, itu tidak sesederhana itu. Jika sesederhana itu, aku khawatir Fazu dapat membantu mereka menyelesaikannya secara diam-diam. Silakan, perhatikan keselamatan, orang-orang di Aula Yuan Luo terdekat, aku akan mencoba membantu kamu membawa beberapa dari mereka pergi. Di akhir dinasti Song. Tuan, anugerah hari ini, Luming harus ingat bahwa jika Luming keluar dari bahaya, dia akan kembali untuk menyelamatkannya di masa depan. Luming mengepalkan tinjunya dan tampak tegas. Yah, aku percaya padamu. Tersenyumlah di akhir dinasti Song. Kemudian, Luming menggunakan metode tubuhnya, berubah menjadi cahaya dan pergi dari sini. Setelah Luming pergi, dia menghancurkan jejak adegan di akhir dinasti Song, dan kemudian pergi dari sini. Setelah terbang untuk jarak tertentu, Luming mendarat di tanah dan berlari di sepanjang tanah. Lagi pula, terbang di udara, targetnya terlalu besar. Selain itu, Luming tidak memiliki arah yang tetap, satu ke timur, satu ke barat, melengkung ke depan, agar tidak ditangkap oleh orang-orang di Aula Yuan Luo. Ini akan lebih lambat, tapi setidaknya aman. Dengan cara ini, Luming, menurut peta yang diberikan pada akhir dinasti Song, menuju biji besi. Orang-orang Aula Yuan Luo, dengan mengandalkan bola kristal semacam itu, hanya dapat menangkap posisi umum Luming, tidak akurat. Sekarang Luming telah bergerak cepat, dan arahnya terus berubah. Lebih sulit bagi pihak lain untuk menangkap posisinya yang tepat. Oleh karena itu, lain kali, Luming tidak bertemu dengan Tuan Aula Yuan Luo. Namun, area bintang gelap itu terlalu besar. Butuh Luming lebih dari 2 bulan untuk mendekati tambang besi Xinjiang. Waktu semakin dekat dan mendekati akhir tahun. Tinggal 8 bulan lagi. Setelah tiba di sini, Luming lebih berhati-hati. Karena biji besi, ada orang kuat yang mengerikan yang bertanggung jawab. Tidak ada keraguan bahwa ada lebih dari 7 tingkat dewa virtual. Luming tidak berani gegabah. Luming menahan napas dan dengan hati-hati mendekati tambang besi Xinjiang. Dia bermaksud untuk memeriksa situasi. Daerah ini adalah pegunungan yang terus-menerus, di mana-mana menjulang ke awan pegunungan besar. Luming bersembunyi di sebuah gunung, menghadap. Di kejauhan, bentangan pegunungan, urat nadi yang besar, muncul di depan kamu. Di sana, ada figur, pertambangan, ada beberapa ahli patroli. Semuanya, tidak ada yang aneh. Di akhir dinasti Song, orang-orang yang berbicara tentang kekuatan leluhur datang untuk menyerang tambang ini. Tapi sekarang, sudah beberapa bulan. Apakah orang Fazu masih ada? Meski begitu, bagaimana aku bisa menemukan mereka? Apakah mereka akan menyerang lagi? Luming merenung dan mengalihkan pikirannya. Dia akan menunggu di sekitar sini. Selanjutnya, Luming sedang menunggu di dekat tambang besi bintang, tetapi dia tidak berada di posisi sepanjang waktu, tetapi terus-menerus mengubah arah, agar tidak ditemukan oleh pihak lain. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Biji besi bintang, telah beroperasi dengan tenang. Apakah orang-orang Fazu sudah pergi? Luming mengerutkan kening. Waktu semakin pendek dan pendek. Segera setelah itu, Luming mengubah arahnya lagi dan pergi dengan hati-hati menuju gunung lain. Tiba-tiba, Luming merasa kedinginan. Dia merasakan krisis datang. Begitu Luming melangkah, tubuhnya tiba-tiba bergerak 100 meter ke kanan. Wah! Lampu pedang jatuh di tempat Luming baru saja duduk dan memotong jurang yang dalam di tanah. Senang bisa menghindari pedangku. Suara jernih terdengar, dan Luming menoleh untuk melihat seorang wanita. Wanita ini, dengan kulit giok dan fitur wajah yang halus, sangat cantik. Dia mengenakan kuncir kuda yang tebal, mengenakan pakaian yang kuat, dan memegang pedang panjang, yang cukup heroik. Mata Luming dingin. Apakah itu ditemukan oleh orang-orang di Aula Yuan Luo? Sua. Luming mundur dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama, dia terus menggunakan kode perang, mencoba memicu kekuatan ganda dari formula tersebut. Itu hanya tempat virtual, kamu ingin melarikan diri di depanku dan tetap untukku. Wanita itu minum dengan hati-hati, dan sosoknya seperti bayangan sekilas. Dia bergegas menuju Luming. Dengan lambaian pedang panjangnya, dia menebas Luming. Pedang Luming muncul di tangannya, dan dia dipotong terus-menerus. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Deru keras terdengar, lengan Luming mati rasa, dan tubuhnya mundur. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Luming sedikit terkejut. Kultivasi wanita ini hanyalah masalah kekosongan, tetapi kekuatannya sangat ringkas dan kuat sehingga dia benar-benar dapat menekan Luming. Setelah mengalahkan Luming, wanita itu membunuh Luming lagi. Saat pedang diayunkan, ratusan lampu pedang meledak dan menutupi Luming. Ledakan. Pada saat ini,
Luming akhirnya memicu kekuatan ganda dari formula kata pertempuran. Saat pedang bergetar, ada juga sederet pedang yang menyembur dan bertabrakan dengan wanita itu. Kapan? Kapan? Kecepatan kedua tangan itu luar biasa, dan mereka melakukan lusinan gerakan dalam sekejap. Tabrakan puluhan gerakan, bentuk tubuh dua orang, mundur ratusan meter dengan kecepatan tinggi, bagian yang sama, sulit menang atau kalah. Apakah itu karakter Tian Jiao di Aula Yuan Luo? Lu Ming berpikir. Sekarang, dia telah memicu kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran. Kekuatan tempurnya sangat dekat dengan triple dari keadaan roh virtual, dan dapat membunuh karakter ganda dari keadaan dewa virtual. Namun, wanita ini, tetapi dengan kondisi susen dari kultivasi yang berat, dengan dia untuk menggambar. Lu Ming terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa hati wanita itu bahkan lebih buruk. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wanita itu meraung di dalam hatinya. Kultivasi Lu Ming jelas berubah menjadi keadaan virtual, yang jauh dari mencapai keadaan virtual. Namun, dengan kekuatan bertarungnya yang kuat, dia mampu melawannya. Itu luar biasa. Jalan dominasi, kekuatan yang dia kendalikan, sebenarnya adalah jalan dominasi. Di bintang gelap, ada kejeniusan untuk cara dominasi. Ada kesombongan seperti itu di Aula Yuan Luo. Kita harus menyingkirkannya. Hati wanita itu berubah pikiran, dan kemudian matanya menunjukkan warna yang ganas, gigi yang tergigit, membawa pedang panjang, dan untuk membunuh Lu Ming. Namun pada saat tangan wanita itu, wajah mereka berubah. Di kejauhan, ada beberapa pita yang menjulang di langit. Jelas, perang di sini telah ditemukan. Subscribe Penatua. Pergi. Lu Ming berbalik dan berjalan pergi, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Dia berpikir bahwa jika wanita itu datang untuk membantu, akan berbahaya untuk tetap tinggal. Ya. Wanita itu terkejut untuk sementara waktu. Dia mengira Master Biji Besi Bintang menemukannya datang. Lu Ming akan mencoba menjeratnya. Tanpa diduga, Lu Ming berlari lebih cepat darinya. Bukankah dia dari Aula Yuan Luo? Wanita itu mengubah ide, lalu dia bergerak dan pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa sosok muncul di tempat mereka baru saja bertarung. Melihat parit-parit di tanah, salah satu lelaki tua menunjukkan seringai ganas, tampaknya orang-orang yang berada di pasukan surgawi tidak mati hati dan masih tinggal di dekatnya. Hei, orang-orang mereka dijatuhkan oleh kita, dan tentu saja mereka ingin diselamatkan. Lalu kita akan menunggu dan membunuh mereka semua. Wanita tua lainnya, mencibir. Dalam sekejap, beberapa orang menghilang di sini. Setelah berlari lebih dari 100.000 li, Lu Ming berhenti dan menemukan tempat untuk beristirahat. Benar-benar tidak baik mengamati di sini untuk jangka waktu tertentu. Hanya untuk menemukan tempat rahasia di bintang gelap, sehingga dunia kecil dapat menyatu dengan alam semesta yang luas. Lu Ming berpikir. Meskipun melakukannya, ada risiko besar, ada kemungkinan besar Master Aula Yuan Luo akan mengetahuinya, tapi sekarang, tidak mungkin. Setelah istirahat 2 hari, Lu Ming pergi ke arah biji besi Singti lagi. Kong, kong. Saat Lu Ming bergerak maju untuk beberapa saat, dia mendengar suara konfrontasi sengit datang dari depan. Jelas bahwa ada perang besar. Mata Lu Ming bergerak, dan kemudian nafas menyatu, dengan hati-hati membungkuk. Di depan, 3 pria parubaya sedang mengepung seorang wanita. Itu dia. Mata Lu Ming bergerak. Wanita yang dikepung sebenarnya adalah wanita cantik yang menembak Lu Ming sebelumnya. Saat ini, wanita itu dikepung oleh 3 pria bertubuh besar, dan situasinya kritis. Di antara 3 orang hebat, 2 di antaranya adalah kultivasi ganda dari kondisi roh kosong, dan yang lainnya telah mencapai tingkat 3 tingkat dari kondisi roh kosong. Meskipun kekuatan wanita itu kuat, mereka benar-benar dikalahkan dalam menghadapi pengepungan 3 orang. Itu gadis dari tentara Prancis. Enak, tinggal aku yang menikmatinya, haha. Pria hebat dengan 3 tingkat kondisi roh virtual menggunakan tongkat besi untuk mengayunkannya. Itu sangat kuat. Sebuah tongkat jatuh, tubuh wanita itu terguncang, dipukul hingga terbang keluar, seteguk darah menyembur, wajah cantik seputih salju. Bajingan kuil Yuan Luo. Wanita itu menggertakkan giginya dan mencoba untuk bergegas ke samping, tetapi ketiga pria besar itu menjeratnya dengan erat, dan dia hampir tidak bisa melarikan diri. Ternyata dia bukan dari balai Yuan Luo, tapi dari pasukan Zheng Tian. Mata Lu Ming cerah. Sangat sulit untuk menemukan tempat untuk ditemukan. Sangat mudah untuk sampai ke sini. Dikatakan pada akhir dinasti Song bahwa kekuatan yang diciptakan oleh Fazu disebut tentara Zheng Tian. Wanita ini, yang sebenarnya adalah anggota tentara surga, tidak boleh mati di tangan oleh Yuan Luo. Lu Ming mulai menggunakan kode perang untuk memicu kekuatan tempur ganda. Semoga berhasil kali ini, hanya 3 kali, Lu Ming memicu kekuatan tempur ganda. Lu Ming mendekat dengan hati-hati, tiba-tiba keluar dan membunuh ke depan. Siapa?
Begitu Luming mulai, pihak lain menemukan bahwa seorang pria hebat di alam roh virtual berteriak dan berbalik untuk menyerang. Namun, pihak lain sedang terburu-buru. Di mana dia bisa memblokir Luming dan dipukul oleh Luming dengan pedang. Kemudian, Luming terus melangkah, bahkan si pembunuh, pedangnya terus-menerus terpotong. Puff! Pria besar itu dibunuh oleh Luming. Setelah membunuh pria hebat itu, Luming sekali lagi membunuh pria lain yang berada dalam kondisi roh virtual. Itu dia. Setelah melihat Luming, mata wanita muda itu menjadi cerah dan sosoknya berkelebat dengan cepat untuk menghindari serangan dari tiga pria kuat dalam kondisi roh virtual. Situasinya jauh lebih baik tanpa serangan dua pria besar dalam kondisi roh virtual, dan tekanan wanita sangat berkurang, dan situasinya jauh lebih baik ketika mereka terus-menerus menghindari beberapa gerakan lawan. Nah, kamu ingin mati. Pria hebat dari tiga tingkat roh virtual meraung dan membunuh Luming. Luming berbalik dan berjalan pergi. Dia tidak ingin saling berhadapan. Pria itu meraung dan mengejar wanita itu, tetapi wanita itu sudah melarikan diri. Luming tidak suka berkelahi. Dia berlari dengan kecepatan tinggi, lalu dia melepaskan tikungan dan mengejar wanita itu. Setelah mengejar beberapa saat, kedua pria itu tampaknya ragu dan tidak berani melanjutkan pengejaran. Sebaliknya, mereka akan berhenti dan menyebarkan berita. Luming mengikuti wanita muda itu dan berlari lebih dari 100.000 li. Pada saat ini, wanita muda itu berhenti, menatap Luming dan berkata, meskipun kamu menyelamatkanku, kamu tidak harus selalu mengikutiku. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu anggota tentara surga? Tanya Luming. Wajah wanita itu sedikit berubah dan berkata, ya, aku penasaran. Siapa kamu? Sepertinya orang-orang di Aula Yuan Luo juga akan berurusan denganmu. Kamu benar-benar anggota tentara surga. Luming sangat gembira dan berkata, aku sesama Fasu. Bisakah kamu membawa aku menemuinya? Fasu, siapa itu? Wanita itu mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Nah, kamu tidak tahu Fasu. Fasu adalah orang yang mendirikan pasukan surga. Lu Mingdao. Maksudmu Tuan, apakah kamu sesama prajurit? Wanita bertanya-tanya. Ya, jika itu palsu, sekarang seluruh bintang gelap mengejarku. Lu Mingdao. Apakah kamu benar-benar sesama warga kota dari Tuan Tentara atau tidak? Itu adalah fakta bahwa kamu dan Balai Yuan Luo adalah musuh. Musuh dari musuh adalah teman. Namun, tidak mungkin membawamu untuk melihat Tuan Tentara sekarang. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa yang sedang terjadi? Luming memiliki firasat buruk. Terakhir kali, beberapa dari kami datang untuk menyerang biji besi bintang gelap, berniat untuk mengambil sebagian dari biji mereka. Tanpa diduga, pihak lain melakukan penyergapan terlebih dahulu. Beberapa dari kami tewas dalam perang, beberapa ditangkap oleh pihak lain, dan hanya beberapa yang lolos. Dan Tuan yang mengendalikan kapal luar angkasa juga ditangkap oleh pihak lain. Sekarang, kapal perang bintang jatuh ke tangan lawan. Jika kamu ingin melarikan diri dari bintang gelap, pertama-tama kamu harus menyelamatkan mereka yang berada di pasukan surgawi dan mengambil kembalikan kapal luar angkasa. Jalan wanita. Ini. Luming terdiam. Tidak mudah bertemu dengan orang-orang tentara Zentian. Di luar dugaan, nasib orang-orang tentara Zentian mirip dengan dirinya. Mereka juga terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Sekarang, ada banyak Master Aula Yuan Luo di tambang besi Xingti. Mereka menunggu kita untuk menyerang kita semua. Selama periode waktu ini, aku telah memeriksa berita di sekitar sini. Jalan wanita. Luming akhirnya mengerti mengapa wanita itu menyerangnya ketika dia melihatnya terakhir kali. Diperkirakan dia menganggapnya sebagai anggota Aula Yuan Luo dan ingin menurunkannya untuk menanyakan kabar tersebut. Di antara biji besi bintang, apa master terkuat? Luming merenung sejenak dan bertanya. 9 tingkat kondisi roh kosong. Jalan wanita. Apa prestasi dari mereka yang melarikan diri? Luming bertanya lagi. Ada juga 9 tingkat keadaan roh virtual, tetapi hanya ada satu orang. Dalam biji besi, ada beberapa orang di 9 tingkat keadaan roh virtual, jadi kita sama sekali bukan saingan. Jalan wanita. Ada juga 9 tingkat alam roh virtual, haha, cukup, aku bisa membantumu menyelamatkan orang, dan merebut kembali kapal perang langit berbintang. Luming tertawa terbahak-bahak. Subscribe Penatua. Apakah kamu punya cara? Wajah wanita muda itu penuh keraguan, jelas tidak percaya. Luming punya cara untuk menyelamatkan orang-orang mereka yang berada di pasukan surgawi, dan merebut kembali kapal perang bintang. Bagaimana mungkin? Meskipun bakat Luming tinggi dan menakutkan, prestasinya masih rendah, dan kekuatan tempurnya paling banyak setara dengannya. Apa yang bisa kita lakukan? Kamu harus tahu bahwa setidaknya ada 9 tingkat kondisi roh virtual di tambang besi bintang. Adapun 7 dan 8 tingkat keadaan roh virtual, Luming telah pergi, dan aku khawatir dia akan dipukuli sampai mati oleh pihak lain. Terkadang, menyelamatkan orang tidak perlu mengandalkan kekuatan.
Aku akan menunjukkan sesuatu padamu dan kamu akan mengetahuinya. Lu Ming tersenyum dan melambaikan tangannya. Seorang pria muncul di tangannya. Pria ini, tentu saja, adalah Tuan Muda Aula Yuan Luo, KNGLONG. Sendiri. Pada awalnya, wanita muda itu tertegun, tetapi kemudian, pupilnya yang indah tiba-tiba membesar. Tuan Kang, apakah ini Luo Yuan? Wanita muda itu berbisik. Tanpa diduga, dia bertemu Kang Lama di sini. Apakah kamu pernah melihatnya? Tanya Lu Ming. Beberapa kali. Cara wanita, sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya menunjukkan senyum cemerlang. Kang Lama telah ditahan oleh Lu Ming selama lebih dari setengah tahun. Dia sudah lama bingung sebelum dia bisa melihat pemandangan itu dengan jelas. Nak, kamu sudah mati. Aku akan memberitahumu, kamu sudah mati. Lepaskan aku dengan cepat, atau kamu akan mati. Ah, Pong Xier, kenapa kamu di sini? Awalnya, KNGLONG melihat Lu Ming, mendesis dan mengaum. Kemudian dia menatap wanita muda itu dan tertegun. KNGLONG, aku tidak menyangka kamu akan berakhir seperti ini. Klak, aku benar-benar beruntung. Pong Xier menatap Kang Lama dengan mencibir. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kang Lama menjadi pucat. Kamu terlalu banyak bicara. Lu Ming mengucapkan sepatah kata, melambaikan tangannya, dan mengembalikan Kang lagi. Aku tidak pandai berkultivasi. Bahkan jika aku memiliki Kang Lama, jika aku bertemu dengan pria kuat dengan lebih dari 7 tingkat keadaan roh virtual, aku khawatir aku akan terbunuh dalam sekejap. Tetapi jika kamu memiliki yang kuat dengan 9 tingkat kondisi roh virtual, jika kamu membiarkan dia menukar KNGLONG dengan orang-orang dari pasukan surgawi dan kapal perang bintang, kamu akan memiliki kepercayaan penuh. Lu Mingdao. Ini rencananya. Jika Kang Lama berada di tangannya, itu tidak akan banyak berguna. Jika dia bisa menukar orang-orang dari tentara surga dan kapal perang bintang dan langit, dia akan bisa meninggalkan bintang neraka yang gelap. Selain itu, dia masih bisa mendapatkan bantuan dari tentara Zhengtian. Mengapa tidak? Ya, jika aku berhasil kali ini, kami akan sangat berterima kasih. Wajah Tong Xier penuh kegembiraan. Ngomong-ngomong, namaku Tong Xier. Siapa namamu? Tong Xier bertanya. Lu Ming. Lu Ming menjawab. Kakak Lu, ayo pergi. Aku akan membawamu menemui orang-orang kita di pasukan surga. Kata Tong Xier, lalu tubuhnya melintas dan pergi ke suatu arah. Lu Ming mengikuti Tong Xier. Keduanya tidak terbang di udara, tapi berlari di tanah, tapi sangat cepat. Setelah berlari selama beberapa jam, mereka sampai di ngarai yang agak jauh. Siapa? Begitu mereka tiba, ada minuman dingin. Seorang pria parubaya muncul di depan mereka dan memblokir mereka. Paman Liu, ini aku. Kata Tong Xier. Xier. Pria parubaya itu menatap Tong Xier dan tersenyum. Kemudian dia melirik Lu Ming dan menunjukkan sedikit kewaspadaan dan berkata, Xier, siapa dia? Dia tidak bisa membantu tetapi waspada. Ini adalah bintang gelap, situs Aula Yuan Luo. Tentara Zhengtian dan Balai Yuan Luo adalah musuh. Mereka adalah sisa dari tentara surga. Sekarang dia melihat seorang pria aneh datang ke sini, jadi dia secara alami waspada. Paman Liu, namanya Lu Ming, dan dia juga musuh Aula Yuan Luo. Dia punya cara untuk membantu kita menyelamatkan Paman Wang dan mereka. Kata Tong Xier. Dia punya cara untuk menyelamatkan orang. Mata pria parubaya itu penuh kecurigaan. Dia dapat melihat sekilas bahwa Lu Ming tidak lebih dari kultivasi untuk mengubah keadaan virtual. Kultivasi seperti itu tidak layak disebut di matanya. Bisakah ada cara untuk menyelamatkan rekan mereka? Xier, jangan tertipu olehnya. Dia mungkin anggota Aula Yuan Luo dan dengan sengaja memenangkan kepercayaanmu. Ngomong-ngomong, wajah pria parubaya itu sudah sangat jelek, jika benar, mereka akan dalam bahaya. Dia telah diisi dengan mesin pembunuh dingin, siap untuk memulai kapan saja. Paman Liu, tidak, karena dia memiliki KANGLONG, Tuan Muda Aula Yuan Luo. Tong Xier sedang sibuk. Apakah ada KANGLONG, Tuan Muda Aula Yuan Luo? Tiba-tiba, wajah pria parubaya itu melemah. Tangan Lu Ming, jika ada KANGLONG, itu pasti bukan orang-orang di Aula Yuan Luo. Bahkan untuk menangkap mereka, mereka tidak akan menggunakan KANGLONG untuk mengambil risiko. Ini tidak mungkin. Ini juga alasan mengapa Tong Xier membawa Lu Ming ke sini dengan nyaman. Ya, Kang Long ada di bukuku. Nona Xier sudah membacanya. Segera, Lu Ming mengatakan rencananya lagi. Oke, haha, saudara Lu Ming, aku baru saja salah paham dengan kamu. Maaf. Pria parubaya itu malu untuk tersenyum. Tidak apa-apa. Lu Ming tersenyum. Dalam keadaan seperti itu, wajar bagi pihak lain untuk berhati-hati. Aku akan membawamu ke wakil Jenderal Matahari. Pria parubaya Dao,
bersama Luming dan Tong Xier, pergi ke lembah yang dalam. Jauh di dalam ngarai, Luming melihat sekelompok orang, sekitar 30 orang. Semuanya adalah master, ada lebih dari 3 tingkat kondisi roh kosong. Di antara orang-orang ini, hanya kultivasi Tong Xier yang paling lemah. Wakil Jenderal Matahari. Pria Parubaya dan Tong Xier memberi hormat kepada salah satu pria tua berjubah abu-abu. Pria tua berjubah abu-abu itu adalah Wakil Jenderal Matahari. Posisi tertinggi dari tentara surga adalah pemimpin tentara, yaitu Fazu. Di bawah komandan, ada beberapa wakil komandan. Jika kamu turun, kamu akan menjadi jenderal dan wakil jenderal. Orang tua ini adalah seorang wakil jenderal, dan keberadaan Zhao Xiong di negara bagian Susen. Ketika orang-orang di ngarai melihat Luming, mereka juga menunjukkan kewaspadaan mereka satu persatu. Tetapi ketika Tong Qier mengatakan bahwa Luming memiliki seekor naga di tangannya, mereka semua sangat gembira. Luming melambaikan tangannya, dan Kang Lama muncul di tangan Luming. Benar-benar KANGLONG. Aku pernah melihatnya sekali. Hahaha, ada bantuan dalam hal ini. Saat melihat Kang Long, orang-orang dari pasukan surga sangat gembira. Luming tidak lagi waspada. Melihat begitu banyak orang di pasukan surga, Kang Long ketakutan, wajahnya menjadi pucat dan dia takut untuk berteriak lagi. Tuan, aku akan menyusahkanmu. Luming memberi Kang Long kepada Wakil Jenderal Matahari. Haha, adik laki-laki Luming, jika kita bisa menyingkirkan kali ini, tolong jangan ragu untuk menyebutkan syarat apapun. Wakil Jenderal Matahari tertawa. Kondisi generasi muda sangat sederhana. Aku ingin pergi bersamamu dan kemudian membutuhkan tempat untuk keluarga dan teman-temanku. Lu Mingdao. Haha, sederhana saja. Kami telah menempati lebih dari selusin planet kehidupan. Tidak ada yang lain. Wilayahnya sangat luas. Kamu bisa memilihnya kapanpun kamu mau. Wakil Jenderal Matahari menyeringai dan mengambil alih Kang Lama. Bab 2577. Yah, belum terlambat. Aku akan menyelamatkan orang. Kalian berdua, ikuti aku. Setelah mengambil alih Kang Long, Wakil Jenderal Sun memandangi kedua pria besar itu. Kedua pria hebat itu, yang memiliki 8 tingkat kultivasi di alam roh kosong, adalah yang tertinggi di antara mereka kecuali Wakil Jenderal Matahari. Segera, 3 orang yang membawa Kang Long, terbang menjauh dari sini. Luming tidak harus berurusan dengan urusan selanjutnya. Dia percaya bahwa Wakil Jenderal Matahari harus memiliki cara untuk berhasil menukar orang-orang dari tentara Zentian dan kapal perang langit berbintang. KANGLONG adalah Tuan Muda Aula Yuan Luo. Dia diambil sebagai sandera untuk ditukar. Orang-orang di Aula Yuan Luo tidak berani tidak mengubahnya. Luming dan mereka, tunggu saja dengan tenang. Tidak sehari kemudian, Wakil Matahari membawa mereka kembali, bersama lebih dari 20 orang lainnya. Ini sukses. Luming tahu bahwa Matahari telah berhasil. Ayo, tinggalkan bintang gelap. Selanjutnya, orang-orang di Aula Yuan Luo pasti akan memburu kita dalam skala besar. Jalan Wakil Umum Sun, katanya, dia melambai, ruang muncul perahu kecil. Bentuk perahunya sangat aneh. Itu tidak terlihat seperti perahu, tetapi mirip dengan pesawat ulang-alik yang rusak yang dilihat Luming di Yuanlu. Ini memiliki 2 ujung yang tajam dan membentuk-bentuk pesawat ulang-alik. Seluruh tubuhnya gelap, dan permukaannya penuh dengan rune yang aneh. Luming tahu bahwa ini adalah kapal perang bintang, kapal perang yang bisa berlayar di langit. Hati Luming terbakar. Harga kapal perang semacam ini benar-benar luar biasa. Karena dewa sejati hanya bisa tinggal di langit untuk waktu yang singkat, dan tidak bisa melintasi langit. Hanya para dewa yang memiliki kemampuan untuk melintasi langit, dari satu planet ke planet lainnya. Dari sini, kita bisa melihat betapa berharganya kapal perang bintang semacam ini. Jika kamu dapat memilikinya, kamu dapat berlayar dengan bebas di langit berbintang. Begitu Starship muncul di udara, ia berkembang pesat. Kalian semua masuk. Kata Matahari. Sua, sua, sua. Tubuh orang-orang berkelap-kelip dan bergegas ke kapal perang bintang. Sun adalah yang terakhir masuk. Ketika dia memasuki kapal perang berbintang, itu berubah menjadi pelangi, menembus langit dengan kecepatan luar biasa. Wah! Kapal perang bintang, seperti seberkas cahaya keluar angkasa, segera, keluar dari atmosfer, keluar angkasa. Di dinding kapal perang bintang terdapat potongan-potongan batu kristal transparan, di mana kamu dapat melihat pemandangan di luar. Melihat keluar dari kristal, Luming dapat melihat bahwa tanah di belakang mulai menyusut. Segera, sebuah planet biru muncul di bawah. Apakah ini bintang gelap? Luming terkejut melihat sebuah planet muncul di depannya untuk pertama kalinya. Tidak ada tontonan seperti itu di langit. Bintang gelap besar, perlahan berputar di langit, semakin kecil dan semakin kecil dalam pandangan Luming. Bintang gelap, suatu hari, aku akan kembali. Suatu hari, aku akan mengambilnya kembali.
Tuan akhir dinasti Song, dan pendahulu lainnya yang pergi dari surga, suatu hari, aku akan membiarkan kamu bebas. Aula Yuan Luo mengambil orang dari surga sebagai bahan obat, dan suatu hari, aku akan turun dari Aula Yuan Luo. Lu Ming di dalam hati, diam-diam bersumpah, mata terang tegas. Di mata Lu Ming, bintang gelap itu semakin mengecil. Akhirnya jadi flek hitam kecil sampai hilang. Lu Ming Wang melihat ke tempat lain, dan hatinya dipenuhi desahan. Cantik, sangat cantik. Langit berbintang di alam semesta begitu indah sehingga bintang-bintang bersinar terang. Dan mereka berlayar melintasi langit berbintang. Alam semesta yang luas, ini adalah dunia nyata, luas dan tak terbatas. Melihat langit berbintang, Lu Ming hanya merasa pikirannya terbuka. Surga, Yuan, dan dewa jahat masih terlalu kecil. Mereka hanyalah 1000 dunia kecil, yang tidak bisa dibandingkan dengan alam semesta yang luas. Alam semesta terlalu besar, tak terbatas, banyak ras, penguasa seperti awan. Orang-orang kuat legendaris itu, yang menjelajahi alam semesta, senang dengan rasa terima kasih dan kebencian, adalah abadi. Hati Lu Ming tiba-tiba melahirkan semangat kepahlawanan, dia merasakan darahnya, ada yang mendidih. Suatu hari, dia juga akan menjadi orang kuat di alam semesta. Meskipun baginya jalan masih panjang, tetapi ketika Lu Ming baru saja berlatih, dia jauh dari puncak surga. Namun pada akhirnya, Lu Ming mencapainya. Lu Ming merasa bahwa alam semesta yang luas akan lebih indah daripada kerajaan Yuan. Sekarang, mereka akan pergi ke markas tentara Zhengtian, Zhengtiansing. Bintang gelap, jauh dari bintang langit. Dapat dibayangkan bahwa luas bintang gelap 10.000 kali lebih besar dari langit, Yuan, dan dewa jahat. Tapi bintang gelap itu hanyalah debu di langit. Bisa dibayangkan jarak antara planet yang berbeda. Bahkan jika kecepatan Starcraft luar biasa, butuh waktu berbulan-bulan untuk berlayar. Di kapal perang berbintang, Lu Ming terkadang berlatih, terkadang mengobrol dengan Tong Xiar dan Sun Fu. Aku juga tahu banyak tentang akal sehat alam semesta. Pada saat yang sama, ketika orang-orang tentara Zhengtian mengetahui bahwa Lu Ming berasal dari dunia kecil atau sesama penduduk kota tentara Zhengtian, sikap mereka terhadap Lu Ming berubah total, seolah-olah mereka menganggap Lu Ming sebagai milik mereka. Beberapa bulan, dalam sekejap. Di depan kami, sebuah planet besar muncul di depan kami. Planet ini adalah bintang langit. Zhengtiansing dinamai setelah tentara Zhengtian menduduki tempat ini. Secara alami, itu tidak disebut nama ini sebelumnya. Planet yang sangat besar. Melihat dari jauh, Lu Ming berpikir bahwa bintang Zhengtian sangat besar sehingga ukurannya setidaknya beberapa kali lipat dari bintang gelap, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Starship melambat dan perlahan mendekati Starcraft. Perlahan, Lu Ming dapat melihat bahwa ada gunung, sungai, dan bahkan kota besar di bintang langit. Segera setelah itu, mereka memasuki suasana Zhengtiansing. Pada saat ini, Wakil Jenderal Matahari menyingkirkan kapal perang bintang, dan mereka muncul di udara. Betapa tampangnya yang kaya. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan merasakan udara di sini tak tertandingi. Itu lebih dari 2 kali lebih kaya dari bintang gelap. Lingkungan kultivasi semacam ini sangat bagus. Pergi. Wakil Jenderal Sun memimpin dan terbang ke gunung. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti. Gunung ini sangat luas, dan istana yang dibangun di atasnya sangat megah dan megah. Di antara gunung-gunung, selalu ada orang-orang kuat yang berterbangan. Begitu banyak pria kuat. Lu Ming ketakutan. Sekilas, dia melihat bahwa sebagian besar kondisi roh virtual kota itu ada, dan hanya sedikit yang ada di bawahnya. Namun, Lu Ming juga tahu bahwa ini adalah markas tentara Zhengtian. Secara alami, ada lebih banyak master daripada di tempat lain. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah alun-alun. Xier, kamu bawa Lu Ming ke ruang tamu untuk menunggu. Aku akan melapor ke pemimpin tentara. Jika tuan tentara tahu bahwa seorang warga kota akan datang, dia akan sangat senang. Kata Matahari. Bagus. Tong Xier mengangguk, lalu menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, ikut aku. Ayo pergi ke ruang tamu. Bagus. Lu Ming mengangguk dan mengikuti Tong Xier. Bab 2578. Setelah sampai di ruang tamu, Lu Ming dan Tong Xier mengobrol dengan bebas dan menunggu. Tak lama kemudian, ada kilatan cahaya dan bayangan di luar ruang tamu, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Ini adalah pria yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah hitam, dia tampan dan anggun, dan memberi orang perasaan lembut. Aku telah melihat Tuhan. Melihat pemuda itu, Tong Xier segera berdiri untuk memberi hormat. Pria ini adalah penguasa pasukan surga, pendiri alam surga, dan tokoh legendaris yang mendirikan sistem kultivasi hukum. Hahaha, jangan terlalu sopan. Aku akan bertemu dengan rekan senegaraku. Fazu tertawa dan melangkah masuk. Lu Ming, aku sudah bertemu ayahku Fazu.
Lu Ming juga bangkit untuk memberi hormat. Saat melihat sosok legendaris itu untuk pertama kalinya, Lu Ming cukup bersemangat. Tidak ada lagi kesopanan, tidak ada lagi kesopanan. Begitu Fa Zu melambai, kekuatan lembut mengangkat Lu Ming. Tidak ada yang menyebutku gelar ini selama bertahun-tahun. Di masa depan, seperti orang lain, aku bisa memanggil komandanku. Fa Zu tersenyum dan menatap Lu Ming dengan hati-hati. Dia memiliki nafas surga. Dia memang manusia surga. Dia juga telah mengolah sistem hukum dan diringkas menjadi dunia kecil. Fa Zu berbisik dan menatap mata Lu Ming, menjadi semakin ramah. Lu Ming, bagaimana kamu keluar dari surga? Surga, apa yang terjadi? Dulu aku menyelinap ke bintang gelap, tetapi akses ke langit telah diblokir, dan aku bahkan tidak bisa memasukinya. Bahkan ketika dia mengajukan beberapa pertanyaan, dia tidak tenang. Lu Ming mengerti bahwa Fa Zu pasti telah menyelesaikan kultivasinya dan kembali ke bintang neraka yang gelap. Namun, saluran itu disegel dengan segel Zentian Fu oleh Zulong dan Zhenguan Laosu. Kultivasi Fa Zu terlalu kuat. Jika segel itu dihancurkan dengan paksa, itu akan menghancurkan dunia surga, kerajaan Yuan dan dunia dewa jahat bersama-sama. Tuan, ini seperti ini. Sekaligus, Lu Ming hanya menjelaskan apa yang terjadi di surga dan dewa-dewa jahat. Begitulah, begitulah. Setelah mendengar ini, Fa Zu mengangguk dan menghela nafas. Tuan, aku telah mengeluarkan sebagian besar makhluk gaib dan terans di kerajaan Yuan. Dalam waktu beberapa bulan, dunia kecil kita akan menyatu dengan alam semesta yang luas. Kita membutuhkan tempat untuk menampung makhluk-makhluk ini. Lu Mingdao. Itu mudah dilakukan. Aku akan segera memilih tempat untukmu. Fa Za tertawa. Bintang surgawi, dengan luas yang mencengangkan, beberapa kali lebih besar dari bintang gelap. Sangat mudah untuk menempatkan makhluk hidup di kerajaan surga Yuan. Ikut denganku. Fa Zu melakukan banyak hal dengan penuh semangat. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menggulung Lu Ming dan terbang keluar. Kecepatan Fa Zu sangat luar biasa, dan pemandangan di sekitarnya terus berterbangan. Segera setelah itu, mereka terbang jauh dan tiba di padang rumput. Aku tidak bisa melihat padang rumput yang tak terbatas. Padang rumput ini terbuka, dengan luas setidaknya 10 kali lipat dari surga, kerajaan Yuan, dan dunia dewa jahat. Dunia kecilmu bisa berbaur di sini. Jalan Fa Za. Terima kasih banyak. Lu Ming juga bersemangat. Akhirnya, dia keluar dari surga, dan akhirnya memperoleh kesempatan hidup dan berhasil melarikan diri bersama semua orang. Tuan, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, pikiran Lu Ming bergerak dan tubuhnya muncul di sebuah gunung di dunia kecilnya. Di sini, Zulong, Kaisar Tianlei Zun, Titan, Longikon, dan lainnya telah menunggu di sini, menunggu kabar dari Lu Ming. Di saat yang sama, mereka juga siap bertempur sampai mati jika ada bahaya. Lu Minglong dan yang lainnya muncul. Lu Ming, bagaimana situasinya sekarang? Jika tidak berhasil, kita harus berjuang sampai mati. Orang-orang mulai berbicara. Tuan-tuan, kita telah meninggalkan bintang gelap. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apakah kamu meninggalkan bintang gelap? Zulong dan yang lainnya tercengang dan kemudian sangat gembira. Kamu telah meninggalkan planet gelap. Apakah kamu keluar dari masalah? Kami aman, dan aku akan membawamu ke seorang pria. Dengan itu, sebuah kekuatan menyelimuti Zulong dan yang lainnya dan memindahkan mereka keluar dari dunia kecil. Begitu Zulong dan yang lainnya muncul di luar, mata mereka melihat sekeliling. Saat berikutnya, mata mereka terfokus pada Fa Zu. Ini. Setelah melihat Fa Zu, Zulong, Tianlei Dizun dan yang lainnya tertegun. Puan. Kaisar Tianlei seperti orang bodoh, bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian gemetar karena kegembiraan. Sampai jumpa, Tuan. Setelah sekian lama, Kaisar Tianlei sujud. Fa Zu. Pada saat yang sama, beberapa orang berseru. Beberapa dari orang-orang ini telah ada sejak zaman kuno. Beberapa dari mereka bahkan lebih tua dari Fa Zu, jadi mereka secara alami mengenal Fa Zu. Pada saat ini, sangat mengejutkan melihat Fa Zu. Fa Zu yang sudah lama meninggalkan surga tidak menyangka akan bertemu di sini. Tianlei, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Sudah waktunya kultivasimu menerobos. Fa Zu tersenyum. Fa Zu. Zulong bergumam, dan matanya sangat rumit. Ketika Fa Zu masih berada di surga, dia telah diperintahkan untuk mengambil alih surga. Belakangan, ketika dia meninggalkan surga, dia secara alami tahu. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa orang-orang yang meninggalkan surga akan dikendalikan oleh Aula Yuan Luo, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghentikan atau mengingatkan mereka. Baru kemudian leluhur penjara pergi ke surga dan mengeluarkan segel jimat Zentian, mereka bergandengan tangan untuk menutup jalan surga. Namun, yang mengejutkannya,
Fazu jelas tidak dikendalikan oleh Aola Yuan Luo. Ini seperti ini. Pendahulu Fazu sekarang telah mendirikan pasukan Zentian untuk berperang melawan kuil Yuan Luo. Lu Ming menjelaskan secara singkat urusan Fazu dan bagaimana mereka sampai di Zhengtianxing. Pemimpin tentara surgawi. Zulong dan bisikan mereka, pada saat ini, mereka sangat memahami bahwa keadaan Fazu saat ini jauh dari apa yang dapat mereka perkirakan, dan perkiraannya mencengangkan. Kalau tidak, bagaimana cara membuat pasukan Zhengtian dan bagaimana melawan balai Yuan Luo? Saat ini, beberapa orang lebih tua dari nenek moyang mereka. Ini adalah cara latihan. Mereka yang mencapai tujuan adalah yang pertama, tanpa memandang usia. Karena budidaya Fazu jauh di depan mereka, mereka tidak dapat melihat Fazu dengan mata rekan-rekan mereka. Mata Fazu menyapu kerumunan dan sedikit mengangguk. Dia juga cukup rumit. Di sini, ada banyak kenalannya. Setelah bertahun-tahun bertemu begitu banyak kenalan, dia cukup terkesan. Yah, kamu akan tinggal di sini dulu. Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku tentang itu. Fazu Dao, setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi cahaya pelangi dan pergi dari sini. Apakah ini alam semesta? Penampilan yang kaya. Lingkungan kultivasi seperti ini sungguh menakjubkan. Aku merasa ingin menerobos. Haha, aku juga. Begitu Fazu pergi, semua orang merasa terkejut dengan lingkungan kultivasi di sini. Bab 2579. Terlebih lagi, beberapa dari orang-orang ini telah terperangkap di alam dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di alam surga, tidak mungkin untuk menerobos. Kondisi surga tidak cukup untuk mendukung seseorang menerobos alam roh bela diri. Paling-paling, mereka hanya bisa berkultivasi ke setengah dewa. Padahal, landasan dan persepsi mereka sudah mencapai batasnya. Saat ini, begitu kita sampai di alam semesta tanpa batas, kita memiliki dorongan untuk menerobos. Ayo lepaskan orang dulu, menetap dulu, lalu menerobos setelah dunia kecil dan alam semesta bergabung satu sama lain. Ya. Segera, Lu Ming, serta beberapa orang yang telah mengolah dunia kecil, membebaskan hewan dan terans di dalam satu demi satu. Di dataran ini, selalu ada orang yang muncul. Segera setelah itu, muncullah sekelompok padat manusia, binatang mitos, yang jumlahnya tak terhitung. Ini adalah manusia dan hewan di seluruh surga dan kerajaan Yuan. Seberapa besar dan menakutkan jumlahnya. Namun, dataran ini terlalu besar. Itu lebih dari 10 kali lebih besar dari alam surga, kerajaan Yuan dan dunia dewa jahat. Itu dapat menampung mereka dengan mudah. Hadirin sekalian, kita aman. Ini adalah bintang surga dan alam semesta. Kita bisa menetap di sini dan membangun kota sekarang. Suara Lu Ming berdering di telinga semua orang. Apakah ini alam semesta? Tuhan, energi apa ini? Jauh lebih baik dari aslinya. Aku merasa seperti terobosan dalam pencapaian aku. Aku hanya menarik napas. Dalam lingkungan seperti ini, aku merasa jika aku tidak berlatih di sini, aku dapat memperkuat tubuh aku dan membuat terobosan dalam kultivasi. Manusia dan hewan yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh lingkungan di sini. Benar-benar lebih baik mengolah langit dan bumi. Ini seperti sehari, tanah. Mereka benar. Jika kamu tidak berlatih di sini, kamu dapat meningkatkan pencapaian kamu. Ini terutama berlaku untuk beberapa seniman bela diri tingkat rendah, seperti yang di bawah Kaisar Wu. Mereka merasa bahwa setiap napas yang mereka hirup, pencapaian mereka meningkat, dan tubuh mereka disempurnakan dan terus-menerus diperkuat. Mereka merasa benar. Di alam semesta yang luas, tidak peduli makhluk apapun, apakah mereka berlatih atau tidak, selama mereka dewasa, mereka dapat memiliki kultivasi Kaisar Wu. Dengan kata lain, di alam semesta yang luas, pria desa manapun yang bertani memiliki pencapaian Kaisar Wu. Ini adalah dunia ilahi. Tidak ada perbandingan dengan surga. Lingkungan di sini terlalu bagus. Jika ada makhluk hidup yang tinggal di sini untuk waktu yang lama, semua aspek secara otomatis akan berevolusi dan berubah. Banyak talenta yang bagus. Kamu dapat dengan mudah mengembangkan diri menjadi santo bela diri dan Kaisar Wu. Tentu saja, tidak mudah untuk mencapai alam dewa bela diri. Itu adalah penghalang yang menghentikan 99% makhluk di alam semesta. Semuanya, kenali dulu, lalu mulailah melakukannya. Suara Lu Ming terdengar lagi. Orang-orang pertama kali mengenalnya dan terbiasa dengannya. Kemudian Zulong dan yang lainnya mulai mengaturnya. Mereka mulai membangun kota di dataran. Segera setelah itu, sekelompok ahli datang untuk melindungi keselamatan banyak makhluk di surga. Lagi pula, ada beberapa makhluk hidup yang tumbuh di padang rumput ini. Meskipun tidak ada keberadaan yang mengerikan, makhluk hidup manapun memiliki budidaya alam Kaisar Wu, yang sangat berbahaya bagi sebagian besar manusia dan hewan di surga. Selanjutnya, makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya sibuk, dan kota-kota besar dan menjulang didirikan di padang rumput.
Pada saat yang sama, tentara surgawi memiliki ahli susunan untuk membantu mereka mengukir susunan besar. Dengan cara ini, selama kamu tinggal di kota, kamu akan aman. Setelah beberapa bulan, dalam sekejap mata, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari surga menetap di padang rumput. Padang rumput tanpa batas ini, tiba-tiba ratusan kota besar. Dalam beberapa bulan terakhir, pencapaian banyak orang telah melonjak dan membuat terobosan terus-menerus. Apalagi bagi mereka yang prestasinya rendah, kecepatan terobosannya luar biasa. Misalnya, orang tua Lu Ming, Li Ping dan Lu Yuntian, bergegas langsung ke ranah para santo bela diri, dan mereka meningkat setiap hari. Ada banyak sekali makhluk di surga. Ketika mereka pertama kali datang ke tempat seperti itu, mereka pasti akan mengalami masa wabah. Ketika kultivasi mereka tinggi, mereka akan dipromosikan perlahan. Ketika kamu berada di atas Kaisar Wu, peningkatannya akan jauh lebih lambat. Namun, masih banyak kerajaan Kaisar Wu, dan pencapaian mereka telah berhasil menembus. Semakin rendah kultivasi, semakin mudah terobosannya. Pada hari ini, tubuh Lu Ming mengeluarkan suara menderu. Sudah waktunya selama 1 tahun. Mata Lu Ming bergerak. Sudah setahun sejak dia datang ke alam semesta. Dunia kecil di tubuhnya akan menyatu dengan alam semesta. Tubuh Lu Ming bergerak, berubah menjadi pelangi, muncul di dataran terbuka. Pada saat ini, banyak orang bergegas keluar ke dataran terbuka. Mereka sama dengan Lu Ming, yang mempraktikkan sistem aturan dan menyempurnakan dunia kecil. Saat ini, mereka harus menyatu dengan alam semesta, HAM. Dunia kecil Lu Ming bergetar semakin kuat, dan kemudian secara otomatis terbang keluar. Setelah terbang keluar dari dunia kecil, ia mendarat langsung di padang rumput, dan menyatu dengan tanah padang rumput. Luas padang rumput meningkat pesat. Lu Ming merasakan ledakan kelemahan di tubuhnya, yang disebabkan oleh perpaduan dunia kecil dan alam semesta yang luas. Sua. Pada saat ini, hati Lu Ming Mei, peta gunung dan sungai juga terbang keluar dan menyatu dengan tanah. Benar saja, harta Dongtian tidak bisa disimpan. Lu Ming menghela nafas. Sifat harta di dalam gua sama dengan harta di dunia kecil. Di alam semesta yang luas, mereka tidak diperbolehkan ada. Di alam semesta yang luas, kecuali ada beberapa misteri alam ruang, dunia kecil yang telah dipraktikkan orang lain dan dapat membiarkan makhluk hidup-hidup tidak boleh ada. Alam semesta begitu mendominasi bahwa itu adalah satu-satunya. Namun, cincin penyimpanan dan harta luar angkasa lainnya, tetapi tidak ada apa-apa. Harta karun luar angkasa semacam ini hanya untuk membuka ruang dan menyimpan barang. Makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup, jadi tidak apa-apa. Untungnya, Lu Ming mengumpulkan semua harta dunia kecil, peta gunung dan sungai ke dunia kecil sebelum Lu Ming. Di tengah langit, satu demi satu makhluk yang mengolah dunia kecil mereka, menyatu dengan bumi. Pada saat ini, energi yang kuat dan tak tertandingi mengalir ke tubuh Lu Ming, yang tidak perlu disempurnakan oleh Lu Ming. Kekuatan ini secara otomatis berubah menjadi kekuatan dunia dan kekuatan dominasi. Perasaan lemah itu dengan cepat menghilang, dan Lu Ming penuh kekuatan lagi. Ini adalah umpan balik dari alam semesta. Alam semesta yang luas itu adil. Jika kamu mengambil dunia kecilnya, kamu akan memiliki energi yang sesuai dan mengembalikannya kepadanya. Lu Ming merasakan kekuatan dunia dan kekuatan dominasi di tubuhnya. Energi totalnya tidak melemah. Kultivasinya masih sama seperti sebelumnya, tanpa ada perbedaan. Hanya saja dunia kecil menghilang dan menjadi kekuatan dunia dan kekuatan dominasi. Tidak apa-apa, di masa depan, aku ingin menerobos alam roh bela diri, dan itu akan lebih nyaman. Lu Ming tersenyum. Jika kita ingin menembus alam roh bela diri, kita harus mengembalikan 10.000 yuan menjadi 1. Bahkan jika dunia kecil tidak menyatu dengan alam semesta, dia ingin menemukan cara untuk mengembalikan semuanya menjadi 1, tapi itu akan lebih menyusahkan. Sekarang masalahnya, lebih mudah bagi Lu Ming untuk menyerang alam Wushen setelah itu, dan dia tidak akan mengambil jalan memutar. Bab 2580. Langit dan bumi kembali damai. Semua orang yang mempraktikkan sistem hukum di kerajaan surga Yuan dan dunia kecil di tubuh mereka terintegrasi dengan padang rumput ini. Luas padang rumput ini juga telah diperbesar, dan jarak antara beberapa kota besar dan kota besar semakin jauh. Ledakan, ledakan. Saat ini, ada beberapa nafas, luar biasa hingga ekstrim. Itu, menerobos dewa bela diri. Mata Lu Ming bergerak dan melihat ke arah nafas. Total ada 5 orang, dan nafas mereka semakin kuat dan kuat, mencapai puncaknya. Ini adalah tanda menerobos alam dewa bela diri. Lu Ming tidak menyangka bahwa Tian Lei Dizun dan yang lainnya menerobos saat ini. Namun, itu normal untuk memikirkannya. Kaisar Tian Lei Zun, Kaisar Pemberontak Zun dan yang lainnya telah mencapai tingkat setengah dewa. Setelah akumulasi lama, mereka dapat berdampak pada alam dewa perang. Namun, di masa lalu,
karena kondisi langit yang terbatas, sulit untuk berhasil menerobos. Tubuh 5 orang, seperti 5 pusaran air, terus-menerus menyerap energi langit dan bumi. Langit dan bumi, melonjak udara yang kuat, terus-menerus menuju mereka untuk berkumpul dan pergi. Setelah beberapa hari, napas mereka melonjak sebagian besar, permukaan tubuh, ada lapisan cahaya, seperti nyala api, itu adalah api yang membakar. Mereka telah menembus alam roh yang kosong. Tidak ada bencana alam. Mata Luming bergerak, sedikit terkejut. Dia telah menemukan situasi ini sejak lama, karena selama periode waktu ini, terlalu banyak orang dan hewan di kerajaan surga Yuan telah menerobos alam, tetapi tidak ada bencana alam. Di alam surga, kerajaan Yuan, Kaisar Wu, dan Kaisar Wu akan disertai dengan malapetaka, tetapi di sini, tidak ada apa-apa. Di alam surga, saat menerobos para dewa, ada juga bencana yang mengerikan. Luming awalnya berpikir bahwa jika dia menerobos dewa bela diri, juga akan ada bencana alam. Tanpa diduga, tidak ada hal seperti itu. Mungkin, inilah perbedaan antara surga dan alam semesta. Luming berpikir. Di dunia surga, Yuan dan dewa jahat, jalan surga adalah yang tertinggi. Semua malapetaka surga berevolusi dari jalan surga. Namun, dao hari itu hanyalah jalan surga di alam Yuan, yang tidak ada hubungannya dengan alam semesta. Mungkin, di alam semesta yang luas ini, tidak ada yang namanya bencana. Luming tersenyum. Bagus juga kultivasi orang tuanya meningkat. Cepat atau lambat akan masuk ke wilayah Kaisar Wu. Tanpa bencana alam, Luming lebih nyaman. Selamat. Tian Lady Zun, Kaisar pemberontak Zun dan yang lainnya berhasil menembus alam dewa perang. Banyak orang terbang untuk memberi selamat kepada mereka. Tian Lady Zun dan yang lainnya juga tersenyum, yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Mereka telah terjebak dalam keadaan terlalu lama, dan mereka sulit untuk diterobos sebelumnya. Sekarang ketika mereka menerobos, mereka tiba-tiba merasa langit tinggi dan burung terbang, dan hati mereka juga melebar. Luming juga maju untuk memberi selamat padanya. Setelah beberapa kegembiraan, Luming kembali ke tempat tinggalnya. Tempat tinggal Luming sekarang adalah kota besar yang baru didirikan. Dia, Xian Yanxing, Lu Shen Huang, Lu Qi, beberapa muridnya dan orang tuanya semuanya tinggal di kota besar ini. Luming memasuki sebuah ruangan dan duduk bersila. Di tangannya, sebuah kristal muncul. Jenis kristal ini, seukuran kepalan tangan, sangat jernih. Jenis kristal ini, yang disebut Senjing, terdiri dari udara murni. Di Gunung Huangquan, batu suci yang didapat Luming juga terbuat dari roh. Namun, batu suci semacam itu dapat dikatakan sebagai kristal dewa kelas 2, dan roh yang terkandung di dalamnya tidak dapat dibandingkan dengan kristal dewa. Aku khawatir puluhan ribu batu suci setara dengan kristal dewa. Bagaimanapun, Gunung Huangquan disegel di kerajaan surga Yuan. Setelah sekian lama, roh Gunung Huangquan menjadi tidak murni, dan batu dewa yang kental tidak dapat dibandingkan dengan Senjing. Senjing adalah mata uang keras dunia dewa, yang dapat dibagi menjadi inferior, middle, superior dan base. Tangan Luming adalah tingkat yang lebih rendah dari Senjing, satu sama dengan puluhan ribu batu suci, sedangkan untuk kristal dewa di atas tingkat menengah, secara alami lebih langka dan berharga. Luming membunuh 7 atau 8 dewa virtual kuat yang menginvasi surga. Di bintang gelap yang gelap, dia juga membunuh beberapa ahli di Aula Yuan Luo. Dari cincin penyimpanan mereka, dia mendapatkan beberapa kristal dewa yang lebih rendah. Secara total, ada lebih dari 5.000 buah. Lebih dari 5.000 keping Senjing yang lebih rendah, jika diubah menjadi batu dewa, akan melebihi 100 juta batu dewa. Adapun pertukaran menjadi batu mentah terbaik, itu sangat besar. Namun, batu aslinya lahir di kerajaan surga Yuan. Itu adalah langit dan bumi, yang tidak bisa dibandingkan dengan alam. Luming memilah barang-barang di tangannya dan terus berlatih. Waktu sedang terburu-buru. Segera, 1 tahun lagi telah berlalu. Pada tahun lalu, semakin banyak orang yang menerobos, dan kekuatan keseluruhan orang-orang dari batas Yuan surga terus ditingkatkan. Apalagi, ada banyak dewa yang berhasil menembus dan memasuki alam dewa perang. Hampir semua dewa tua telah memasuki alam Wushan. Bahkan Dandan, Titan, Longikon, ulat sutra iblis 9 kehidupan, mereka cepat. Luming, aku akan menerobos. Pada hari ini, Xian Yanxing berkata kepada Luming. Terobosan, ya, aku akan melindungi Dharma untukmu. Luming sangat gembira. Dengan baik. Xian Yanxing mengangguk. Mereka meninggalkan kota dan tiba di tanah kosong. Baiklah, terima kasih. Di depannya, ada sosok duduk bersila di udara, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya suci. Aku tidak menyangka akan bertemu Xian Yanjun di sini. Kamu akan menerobos juga. Mata Xian Yanjun menatap Xian Yanxing agak terkejut. Tidak buruk, Xian Yanxing mengangguk.
Aku tidak menyangka ingatanmu tentang kehidupan ini menelan ingatan kehidupan sebelumnya. Kecepatan latihannya tidak lambat sama sekali, yang membuatku sedikit cemburu. Klak. Xian Yanjun tersenyum. Jika aku tidak berlatih dengan cepat, aku akan dikalahkan olehmu. Xian Yanxing juga tersenyum tipis, lalu datang ke sisi lain dan duduk dalam kehampaan dengan cahaya hitam di sekujur tubuhnya. Xian Yanjun juga tidak banyak bicara, menutup matanya dan menyesuaikan keadaannya. Ledakan, ledakan. 3 hari kemudian, hampir bersamaan, 2 orang menghembuskan nafas yang luar biasa. Kolom cahaya hitam, kolom cahaya putih, naik dari langit, langsung menembus awan. Pada saat ini, mata banyak orang melihat ke sisi ini. Sungguh nafas yang luar biasa, ini adalah seseorang yang menerobos alam roh bela diri. Di sebuah kota, mata Zulong bergerak, lalu naik ke langit. Segera setelah itu, dia muncul tidak jauh dari Luming. Kemudian, Kaisar Tian Leizun dan yang lainnya muncul satu persatu, mengawasi dari jauh. Saat ini, nafas Xian Yanxing dan Xian Yanjun semakin tinggi dan kuat, seolah tidak pernah berhenti. Ledakan. Langit dan bumi mengaum, tubuh mereka, seperti 2 lubang hitam, antara langit dan bumi, udara tak berujung, menyatu ke arah mereka dan mengalir ke dalamnya. Nafas mereka, lagi tinggi, ada semacam tekanan yang mengerikan, menyebar keluar. Bagaimana nafas ini? Menjadi sangat menakjubkan. Mengerikan, lebih dari 10 kali lebih mengerikan daripada saat kita menerobos. Bagaimana ini bisa terjadi? Zulong, Kaisar Pemberontak Zun, Kaisar Tian Leizun dan yang lainnya tidak bisa tenang dan berseru berturut-turut. Terima kasih sudah subscribe Penatua.